di sini ada kata anak, anaknya. Di situ saya menolak. Enggak, Allah itu esa. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya mikirnya gitu. Jadi enggak lah, Yohanes 13:16 lewat. Saya nggak mau tahu. Saya cuma mau bahasa Inggris kok, mau belajar bahasa Inggris, nggak mau belajar isinya. Lalu kemudian dia dikasih lagi di bawahnya yang Yohanes yang berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau dia melalui aku. Loh, ini ada Bapa. Tadi anak, sekarang Bapa. Pantesan orang Kristen itu ditaruh di dasarnya neraka karena memang mereka memperanakkan Tuhan, menyekutukan Allah, padahal bertentangan dengan ajaran saya. Jadi Puji nama Tuhan, saudara-saudara, kembali lagi kita boleh berjumpa. Semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati. Kita mau mendengar kesaksian dari seorang ibu muslimah yang sejak dari kecil dia belajar sungguh-sungguh Al-Quran, mendalami tentang agama Islam. Bahkan beliau juga adik kandung dari seorang ustadz, dan dia punya pemahaman berdasarkan ajaran yang dia terima bahwa Allah itu esa dan tidak mungkin diperanakkan, sehingga dengan demikian ketika orang Kristen memahami hal demikian maka mereka itu adalah penghuni neraka. Tapi seiring berjalannya waktu, saudara-saudara, dia diproses oleh Tuhan dan akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita saksikan bersama-sama berikut ini kesaksiannya. nama saya Ena, usia saya 40 tahun saat ini. Saya berlatar belakang dari Muslim, dari semua keturunan keluarga saya itu Muslim, kakek, nenek, buyut semua Muslim. Bahkan di kota kelahiran saya pun semua penduduknya Muslim. Dari kecil, dari bayi, semua saya berada di lingkungan yang Muslim. Tidak ada non-Muslim di kota kelahiran saya. Bahkan saya nggak pernah ketemu atau belum pernah ketemu sama sekali dengan orang yang bentuknya seperti apa, orang non-muslim itu seperti apa, bentuknya, wujudnya seperti apa, saya tidak pernah ketemu dan belum pernah ketemu. Tapi dari kecil sudah diajarkan bahwa kita harus berpegang pada ajaran kita, yaitu Muslim, Islam, harus kuat imannya, karena kalau orang kafir, terutama orang Kristen itu kafir, menjadi penghuni dasar neraka, karena mereka itu menyekutukan Allah, memperanakan Allah, Allah beranak begitu. Itu yang saya tahu dari kecil. Jadi bentuknya belum pernah lihat seperti apa, tetapi sudah tahu bahwa orang Kristen itu menjadi penghuni dasarnya neraka. Itu yang saya tahu. Nah, kegiatan saya dari kecil sampai dewasa itu selalu ngaji, baca firman Tuhan, baca Al-Quran, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat dan lain sebagainya. Saya mempelajari Al-Quran itu bertahap. Dari turutan dulu, di dalam turutan itu ada pengenalan huruf hijaiyah dari alif, ba sampai huruf hamzah, ya. Dari situ belajar mulai membaca merangkai satu kata, dua kata, lalu jadi kalimat, lalu sampai ke suratan pendek. Itu semua saya sudah bisa, dan setelah tamat turutan baru saya belajar Al-Quran. Dan belajar Al-Quran di situ belajar membaca, tetapi juga ilmu tajwidnya. Ilmu tajwid itu ilmu yang bagaimana cara membaca yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan bahasa yang ada. Dan juga saya mempelajari ilmu grammar. Nah, untuk ilmu grammar itu tingkatan yang sudah termasuk yang sudah tinggi, itu saya sudah SMP, dan waktu itu yang ngajar itu kakak saya sendiri. Kakak saya itu waktu itu seorang ustadz di tempat saya, dia juga pernah mondok di salah satu pondok pesantren. Setelah tamat menjadi imam masjid dan ngajarin kami anak-anaknya itu. Tapi anak-anak yang udah SMP dan sudah bisa baca Al-Quran, sudah ilmu tajwidnya, baru grammar. Nah, pada saat itu saya lagi antusiasnya mempelajari grammar, dan saya ada beberapa teman, banyak juga teman-teman saya yang seumuran. Di situ ada teman yang terlihat menonjol gitu ya, tapi kalau saya nggak terlalu, karena saya sekolahnya dari basicnya itu sekolah SD negeri. Kalau teman saya kan ibtidaiyah, sanawiyah, jadi dia begitu pintar, tapi seiring berjalannya waktu, tahu-tahu teman-teman udah pada mulai pergi, mulai membubarkan diri, artinya tidak belajar lagi. Terus saya di situ lama-lama menjadi kayak kok semua pada pergi gitu.
Akhirnya saya membubarkan diri, semua pada pergi, nggak ada yang belajar di situ. Terus kemudian saya di kampung nggak jelas lontang-lantung mau ngapain gitu. Sekolah males, mau lanjutin sekolah males, mau lanjutin ilmu agama juga nggak ada temen, saya juga lama-lama males dan terpengaruh teman-teman yang lain juga yang pada pergi ke, ada yang merantau ke Jakarta, ada yang nikah muda dan lain sebagainya. Akhirnya saya ikut merantau ke Jakarta, diajak oleh seorang tetangga, tetapi sudah seperti saudara saya sendiri. Lalu saya diajaklah saya merantau ke Jakarta. Setelah saya merantau ke Jakarta, ternyata saya di situ disuruh bekerja di sebuah rumah untuk menjaga anak kecil, tapi nggak kecil banget karena dia usianya sudah SD. Begitu pertama kali saya menginjak rumah itu, saya ada lihat ada salib Yesus di pintu rumah. Di situ saya gemetar sekali. Apa ini? Kok ada salib? Berarti ini keluarga kafir, keluarga Kristen. Gimana? Orang Kristen itu kan penghuni dasar neraka, kafir. Kita nggak boleh deket-deket, kita nggak boleh bersama-sama atau satu rumah ngobrol tuh nggak boleh. Tapi gimana? Tapi saya udah nyampe ke sini, saya nggak mungkin pulang gitu. Tapi akhirnya ya sudah, saya tetap masuk saja ke rumah itu. Lalu kemudian ada foto gede banget, Yesus Tuhannya orang Kristen. Lah ini ada foto patung sebesar ini udah jelas banget bahwa ini rumah penyembah berhala, penyembah patung, kafir. Bagaimana mungkin saya masuk ke sini? Tapi ya sudahlah, saya udah terlanjur dibawa ke sini dan dari awal saya juga udah bilang mau. Ya udah, akhirnya saya dipertemukan dengan si punya rumah atau majikan, lalu diperkenalkan, saya sebutkan nama, terus didoain pakai doa Yesus Kristus, terus diinjilin, pertama kali masuk diinjilin, kalau mau masuk surga harus melalui Yesus Kristus, dia adalah jalan yang lurus dan lain sebagainya. Pokoknya diinjilin oleh majikan saya. Tapi waktu itu saya cuman, enggak, orang Kristen itu orang kafir, orang Kristen itu penghuni dasar neraka dan nggak boleh memperanakkan Tuhan, Tuhan diperanakkan dan lain sebagainya. Nah, tetapi satu hal yang saya tahu di rumah itu bahwa segitunya orang Kristen, sekafir-kafirnya orang Kristen, ternyata dia itu dekat dengan Tuhannya. Itu yang saya rasakan. Pada saat mereka berdoa, posisi mereka itu pada saat mau makan, pada saat mau tidur, bangun tidur, itu mereka selalu berdoa, dan berdoanya itu khusyuk menurut saya. Lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala, dan dia menghadap ke hadirat Tuhan. Itu yang saya tahu. Padahal kalau saya berdoa itu pikirannya kemana, hati kemana, yang penting mulut ngomong, dan ngomongnya juga pakai bahasa yang nggak saya ngerti. Tapi mereka enggak, walaupun mereka Kristen, walaupun mereka kafir, tetapi justru mereka dekat dengan Tuhan. Dan apakah iya Tuhan mereka itu berupa patung yang seperti gambar yang saya lihat tadi? Akhirnya ya udahlah, saya nggak mau tahu itu. Yang penting saya di sini mau bekerja, ya sudah. Lalu saya tetap diinjilin, setiap hari diinjilin. Nah, suatu masa saya harus ke gereja karena untuk mengantar anak yang saya asuh, anak yang saya momong, saya harus ke gereja. Lalu saya ke gereja hari Minggu, saya ke gereja, saya ikut ibadah umum. Pertama yang saya masuk di gereja, saya gemetar, saya takut, tetapi saya juga di sisi satu, saya bekerja, di sisi lain saya takut dengan agama saya tukar dengan Tuhan saya. Lalu ya sudah, saya memberanikan diri untuk ikut ibadah, dan pertama yang saya pikirkan pada saat ibadah, di situ bergabung antara laki-laki dan perempuan dicampur jadi satu. Di situ saya, ini ibadah kok kayak konser, ada alat musik, musiknya berisik, bising, laki-laki perempuan gabung jadi satu. Tetapi ya sudahlah, saya nggak mau terlalu komentar banyak. Terus saya ikutin aja tata cara ibadahnya. Dan saya lihat ada seorang pendeta naik ke mimbar sambil membawa Alkitab. Pada waktu itu setahu saya mungkin Injil, karena kan kitabnya orang Kristen itu Injil. Jadi saya tahu itu Injilnya orang Kristen, dibaca di situ. Dan seorang pengkhotbah bilang, saudara-saudara yang kekasih, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Dan dia baca apa, tapi saya nggak tahu pada saat itu. Lalu dibacalah, beliau bilang, saya baca surat ayat yang pertama, yang kedua jemaat, dan yang terakhir mari kita baca bersama-sama. Nah, dari situ saya mikir, orang Kristen itu ternyata hebat. Apa yang selama ini saya pikir kafir, selama ini saya kafir penghuni neraka, ternyata enggak. Dalam ibadahnya aja mereka itu bawa Alkitab. Dari ujung sampai ujung, dari sudut sampai sudut, semua saya lihat bawa Alkitab semua jemaat.
Nah, lalu dibaca bersama-sama. Di situ saya mikir, dulu saya itu kalau ikut pengajian, kakak saya kan suka diundang ke acara-acara kayak ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, terus dan lain sebagainya, kakak saya suka diundang. Nah, saya ikut. Kalau saya baca, kalau saya mau pengajian, nggak pernah saya bawa kitab suci, Al-Quran atau turutan atau hadis Nabi, nggak pernah sama sekali. Pokoknya saya tangan kosong ikut ngaji. Sedangkan orang Kristen enggak, semua bawa Alkitab, semua baca Alkitab. Apa yang dikatakan oleh si pengkhotbah, si jemaat tahu, nggak bisa dibohongin gitu. Di situ saya kagum dan takjub lagi mengenai orang Kristen. Lalu kemudian tapi di sisi lain saya juga lirik bahasanya Indonesia gitu. Kalau Alkitab saya bahasanya Arab, keren, lebih keren. Sedangkan itu terjemahan gitu. Apa bagusnya? Udah. Setelah itu ibadah selesai. Setelah selesai saya pulang ke rumah. Nah, selesai pulang ke rumah, anak saya kan udah agak gede, jadi dia nggak terlalu bergantung sama saya. Dan kalau ada teman-teman dari gereja datang, saya nggak terlalu dipakai sama dia. Jadi ya udah saya cek-cek di rumah ada kerjaan apa enggak, ternyata enggak. Anak saya juga lagi main sama teman-temannya, akhirnya saya masuk ke suatu ruangan, itu ruangan kayak semacam perpustakaan karena bukunya banyak banget. Lalu saya masuk ke situ, saya lihat-lihat ada banyak sekali buku. Ada buku yang judulnya Chicken Soup, ada buku yang judulnya Benny Hinn, ada buku yang ada tulisannya Alkitab. Alkitab itu saya mikir, oh yang tadi dipakai oleh si pendeta itu, si pengkhotbah yang di gereja itu, berarti ini yang mereka pakai. Tapi Alkitab juga banyak banget, ada macamnya. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru terang, biru gelap, ada yang warna hitam, ada yang warna merah. Terus ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bilingual gitu. Nah, saya bingung, saya mau baca yang mana. Terus kalau pertama ini kalau untuk Alkitab jangan dulu, coba saya buku yang chicken soup. Saya pikir chicken itu ayam, soup berarti buku cara memasak ayam. Saya pikir gitu. Pas saya buka, oh ternyata bukan, ada hubungannya dengan kayak kekristenan tapi nggak ada Tuhan-Tuhannya. Ya udahlah, akhirnya saya tidak tertarik buku itu. Untuk Benny Hinn saya juga tidak tertarik, tetapi untuk Alkitab saya tertarik. Lalu saya pilih Alkitab yang terang, warnanya biru terang, bilingual. Jadi di sisi ada kiri ada bahasa Inggrisnya, di sisi kanan bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Inggrisnya itu ada apa? Ada tulisan Psalm and Proverb, Mazmur dan Amsal. Terus yang sisi kanannya ada New Testament atau Perjanjian Baru. Lalu saya mikir, ya Allah, seandainya saya baca buku ini, apakah saya nanti bisa bahasa Inggris? Karena ini orang Kristen ternyata itu pintar, Alkitabnya itu ditulis dalam bahasa Inggris. Saya pikir semua orang Kristen pasti pintar bahasa Inggris karena Alkitabnya bahasa Inggris. Udah gitu ada terjemahannya lagi. Ya sama kayak kita juga kan hampir semua orang bisa baca, semua orang Islam baca Arab. Nah, saya pikir saya juga pasti bisa bahasa Inggris gitu. Jadi akhirnya saya ambil Alkitab itu dengan motivasi saya ingin belajar bahasa Inggris melalui Alkitab ini. Lalu saya ambil yang bilingual itu, saya ambil. Pas saya baca Mazmur dan Proverb and Psalm itu menurut saya rada bahasanya itu indah. Tapi saya tidak mengerti, saya cuma membaca, yang saya bisa tangkap bahasanya indah, untuk yang Psalm, yang Mazmur itu bahasanya indah, untuk yang Proverb bahasanya itu unik, karena penuh dengan perumpamaan. Saya itu agak nggak ngerti, tetapi buat saya nanti saya mikirnya gini, seandainya saya baca buku ini, Psalm dan Proverb, itu untuk perbendaharaan ketika saya bikin puisi. Saya itu suka kalau lagi merenung, lagi bengong, saya suka coret-coret bikin puisi. Nah, kebetulan Mazmur itu indah, tulisannya bahasanya indah. Amsal juga begitu, Amsal itu unik. Pasti nanti saya jadi seorang penulis yang nggak melulu itu aja kosakatanya. Pasti saya jadi akan kaya kosakata dan kosakatanya indah lain dari yang lain. Lalu tapi nanti dulu, tunggu saya punya waktu luang banyak. Saya penasaran dengan yang namanya Old Testament, New Testament, Perjanjian Baru. Lalu saya baca saya buka yang bagian Testament, New Testament. Itu ada Matthew, ada Mark, ada Luke, ada John dan lain sebagainya sampai dengan Revelation. Saya baca untuk Matius, menurut saya itu bahasanya juga terlalu tinggi. Bahasanya itu menggunakan sastra yang cukup tinggi karena penuh dengan perumpamaan. Saya pusing di situ, saya bingung, saya nggak ngerti tentang Matius ini. Tetapi saya tahu ada silsilah Yesus Kristus, saya ngerti, tetapi ada bagian-bagian yang nggak ngerti karena penuh dengan majas perumpamaan. Ada perumpamaan di situ banyak banget. Nah, karena saya berhubung saya nggak ngerti, lalu saya bawa Alkitab ini, saya tanya kepada anak majikan saya yang sudah dewasa. Kita itu seumuran waktu itu. Kita umurnya itu cuma beda setahun di atas, beda setahun di bawah, dan seumuran gitu. Jadi saya merasa dialognya itu enak waktu itu, diskusinya itu enak. Lalu saya bawa ke dia, saya tanya tentang Matius.
Matius ini artinya apa, ini artinya apa. Saya pusing, saya nggak ngerti. Tapi di sisi satu saya pengen membaca, saya pengen belajar bahasa Inggris, tapi di sisi lain rumit buat saya. Lalu dia dengan senang hati mau memberikan saya mau berdiskusi dengan saya, memberikan waktu kepada saya, dan dia juga memberi ayat, yaitu ayat Yohanes 3 ayat 16, terus Yohanes yang akulah jalan kebenaran dan hidup itu, sama yang kisah para rasul, yang di bawah langit kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, dia kasih ayat-ayat itu, lalu dia tulis di sebuah kertas, lalu diberikan kepada saya. Terus dia tanya, kamu Alkitabnya mana? Ini, saya tunjukkan yang bilingual itu. Tetapi kalau yang bahasa itu, kata dia, kalau Alkitab itu untuk pemula susah, karena nggak ada petunjuknya. Mending Alkitab yang biasa aja, yang ada tulisan Yoh, ada tulisan Mat, ada Mark, ada Luke gitu. Ada tanda-tandanya gitu. Kalau perjanjian lama yang hijau, biru, perjanjian baru yang merah kayak gitu. Hanya ditukerlah Alkitab itu yang bilingual sama yang Alkitab lain. Tapi saya dalam hati, tapi saya kan mau belajar bahasa Inggris, saya tidak mau belajar isinya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa karena dia juga majikan saya nurut-nurut aja. Lalu saya pergi ke kamar ruangan yang tadi itu, saya baca lah mulai Yohanes 3 ayat 16. Saya cari ada yang tulisannya YOH, Yoh 16 itu angkanya yang besar, lalu Yohanes 3 tiganya yang besar, 16 itu yang kecil-kecil. Setelah dapat saya baca, di situ ada tulisan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Lalu saya merenung. Di sini ada kata anak, anaknya. Di situ saya menolak. Enggak, Allah itu esa. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya mikirnya gitu. Jadi enggak lah, Yohanes 13 16 lewat. Saya nggak mau tahu. Saya cuma mau bahasa Inggris kok, mau belajar bahasa Inggris, nggak mau belajar isinya. Lalu kemudian dia dikasih lagi di bawahnya yang Yohanes yang berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau dia melalui aku. Loh, ini ada Bapa, tadi anak, sekarang Bapa. Pantesan orang Kristen itu ditaruh di dasarnya neraka, karena memang mereka memperanakkan Tuhan, menyekutukan Allah, padahal bertentangan dengan ajaran saya. Jadi enggak lah, saya enggak mau ini. Lalu tapi saya masih penasaran dengan ayat yang berikutnya, yaitu yang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lalu oke, kok nah dari situ saya langsung terganggu, cara pola berpikir saya udah mulai terganggu. Di sisi satu, dia bilang tidak ada Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau dia melalui aku. Tapi ada ayat lain yang menegaskan ayat itu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Loh, berarti si Isa Al-Masih siapa ya? Yang ngomong begini ini kan si Isa Al-Masih. Lah, Isa Al-Masih itu siapa? Kok berani ngomong seperti ini? Tapi di sisi lain, otak saya enggak, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak diperanakan dan tidak beranak. Akhirnya bertentangan, bergolak. Di pikiran saya, di hati itu bergolak sangat kuat. Akhirnya saya, daripada saya pusing, saya stop dulu, saya tutup Alkitabnya, saya lalu pergi ke tempat lain. Seiring berjalannya waktu, setiap hari, setiap malam, setiap ini, saya ingat terus, terngiang-ngiang terus dengan ketiga ayat itu. Terngiang-ngiang terus, terutama yang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu aku terngiang-ngiang terus. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Siapa dia kok bisa ngomong seperti itu? Maaf ya saya sebutin, Nabi Musa nggak bisa ngomong seperti itu. Nabi Musa itu ke 25 nabi. Nggak ada ngomong begitu. Nabi Adam nggak ada ngomong begitu. Nabi semuanya ke 25 nabi, hanya Isa Al-Masih yang berani bilang seperti itu. Nah sekarang Isa Al-Masih ini siapa? Hanya saya tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kok ada 25 nabi? Saya tahu, kenal Isa Al-Masih. Tapi dia kan hanya sebatas nabi, iya, yang orang Kristen anggap Tuhan. Tapi kok dia bisa ngomong seperti itu? Siapa Isa Al-Masih? Akhirnya saya pergi ke kakak ke kakak itu, anaknya majikan saya yang paling gede. Saya tanya di situ, Isa Al-Masih itu siapa? Yesus Kristus. Akhirnya dia jelasin. Yesus Kristus itu dia jelasin lah kalau mau masuk ke surga harus melalui Yesus Kristus, dia itu Tuhan. Terus dia jelasin tentang hubungan anak dan Bapa, karena memang di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu saya antara Bapa dan anak itu saya masih bingung sekali. Terus dia jelasin antara hubungan Bapa dan anak, dia jelasin Tritunggal, tapi semuanya mental, nggak ada yang masuk di dalam otak saya. Sama sekali saya juga malah tambah bingung. Lalu kemudian akhirnya dia bilang begini, kalau kamu mau tahu siapa Isa Al-Masih, mending kamu baca ini,
kelahirannya Yesus Kristus. Lalu saya dikasih tahu kamu harus baca ini. Lalu saya baca di dalam Matius yang tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, di situ saya baca yang saya dapatkan dari pembacaan itu gini, pada waktu Maryam atau Maria masih bertunangan dengan Yusuf, datanglah seorang malaikat kepadanya dan berkata bahwa Maryam, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah dia nama Yesus. Lalu terjadilah si Maryam mengandung, lalu kemudian lahir dan lahirlah Yesus. Nah, di situ saya baru antara hubungan antara anak dan bapak baru mulai nyeklek. Jadi gini, posisi Maryam pada saat itu masih bertunangan dengan Yusuf, belum menikah. Mereka juga dikatakan sebagai si Maryam ini dikatakan sebagai gadis suci, gadis yang masih perawan. Artinya belum pernah disentuh oleh laki-laki, tetapi dia hamil mengandung Yesus Kristus yang adalah malaikat juga bilang bahwa itu adalah roh Allah itu sendiri. Roh Allah itu sendiri masuk ke dalam tubuhnya si Maryam, lalu kemudian lahirlah Isa Al-Masih. Dari situ saya merenung, oh pantesan Isa Al-Masih itu dianggap Tuhan oleh orang Kristen. Ya memang karena dia 100% Allah, 100% Tuhan. Karena gini, saya ingat waktu SD, saya belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. SD kelas 6, lalu dilanjutkan SMP kelas 1, SMP kelas 2, sampai SMP, itu kita belajar tentang biologi. Nah, saya ingat pada saat kita mempelajari tentang makhluk hidup, makhluk hidup itu berkembang biak, itu melalui proses yang dinamakan seksual. Untuk binatang dan juga manusia, tetapi yang saya bahas di sini manusia. Manusia pada umumnya, semua manusia kalau mau berkembang biak itu melalui proses yang namanya seksual, termasuk termasuk keturunan Adam. Kalau Adam enggak, karena dia terbuat dari tanah, lalu Hawa terbuat dari tulang rusuknya, jadi mereka enggak. Tetapi setelah Adam itu semua manusia dari keturunan Adam sampai sekarang, sampai detik ini, semua yang namanya manusia itu melalui proses melahirkannya itu melalui proses yang namanya seksual. Di sini bukan mau porno, tetapi memang ini pelajaran biologi. Dan seksual itu apa? Pertemuan antara sel telur dengan sel jantan. Sel telur itu ovum, sel jantan itu sperma. Lalu bertemu. Dan setelah bertemu, terjadilah pembuahan. Dan pembuahan ini disebut dengan zigot. Nah, di dalam zigot itu ada DNA manusia. Tetapi di dalam Isa Al-Masih itu tidak ada unsur zigot, tidak ada unsur sperma, tidak ada unsur ovum atau sel telur. Karena pada saat itu Maryam dengan Yusuf itu masih berstatus tunangan. Itu saya mikirnya gitu. Pantesan dia itu Tuhan. Memang 100% Tuhan, sebab tidak ada namanya unsur manusiawinya di dalam diri Isa Al-Masih. Oke, berarti dia memang Tuhan. Nah, lalu setelah saya yakin dia Tuhan, pantesan dia bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu setelah saya percaya bahwa dia itu adalah Tuhan, karena memang 100% dari Tuhan, tapi gak langsung percaya karena saya juga tidak boleh murtad. Nanti kalau saya murtad itu nggak hukumnya itu benar-benar nggak ada ampun. Jadi saya tetap takut, tapi saya percaya itu Tuhan, tetapi saya masih tetap takut untuk mengakui dan menerimanya. Nah, lalu kemudian besoknya suatu hari saya melihat ada Benny Hinn. Di rumah itu selalu melihat TV, itu selalu TV-nya itu rohani. Khotbah-khotbahnya Benny Hinn, lagu-lagu puji-pujian gitu. Nah, kebetulan saya lagi nonton dan nontonnya Benny Hinn. Dan Benny Hinn kebetulan bahas tentang Yohanes 3 ayat 16. Yohanes berapa tuh yang bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu dibahas oleh Yohanes. Lalu setelah itu setelah itu si kan Benny Hinn bilangnya pakai bahasa Inggris, tetapi sama ada penerjemahnya dia bilang kalau kita mau ke Tuhan itu harus melalui perantara karena kita adalah orang yang berdosa. Nggak bisa orang berdosa itu melihat Tuhan. Sama kayak ibarat Allah itu ibarat sumur. Kita nggak akan bisa ngambil air sumur langsung nyemplung ke sumur mati yang ada. Begitu juga dengan kita nggak bisa datang langsung kepada Allah tanpa melalui perantara. Dan perantaranya itu ya Allah itu sendiri yang masuk ke dalam rahimnya si Maryam, tetapi bukan memakai sel telurnya Maryam, tidak.
sel telur Maryam tidak dipakai untuk kelahiran Yesus, enggak. Dia itu 100% roh. Dia cuma pinjam perutnya doang. Perutnya Maryam dipinjam sebagai media, tetapi tidak ada unsur, tidak memakai ovumnya Maryam atau sel telur, tidak. Oke. Nah, setelah itu baru berarti saya punya perantara ada dua, yaitu Isa Al-Masih atau Muhammad. Karena saya itu kalau mau ikut Isa Al-Masih, saya harus menjadi murtad, harus kafir. Dan kalau murtad, kalau kafir itu dosanya besar, tidak ada pengampunan. Di situ saya mulai bingung dan nangis. Akhirnya saya bilang kepada Allah saya berdoa, saya sholat, ambil wudhu, sholat, terus saya juga bersimpuh. Setelah sholat, saya bersimpuh, saya mohon kepada Allah, tolong, kalau memang Isa yang harus saya jadikan sebagai perantara, tolong tunjukkan kepada saya. Karena memang saya tidak bisa datang ke Allah langsung kalau tidak melalui perantara. Nah, sekarang perantaranya itu kalau dulu-dulu kan Musa, Ibrahim, dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang itu ada dua sosok antara Muhammad dan Isa. Mana yang harus saya pilih? Setelah saya berdoa, setelah saya berdoa, saya ikut nonton The Passion of Christ. Waktu itu menjelang Paskah. Jadi saya nonton di situ di gereja. Di gereja ada merayakan pemuda nonton pas The Passion of Christ, lalu saya ikut nonton. Nah, di situ perjalanan Yesus Kristus, kematiannya Yesus Kristus itu di situ dipertontonkan. Dan setelah pulang dari sana, saya juga baca Alkitab, disuruh baca Alkitab tentang penderitaan kematian Yesus di kayu salib. Lalu berarti saya sudah mendapatkan kelahiran dan kematian Isa Al-Masih. Waktu kematian itu saya agak rancu karena di ajaran yang sebelumnya dia itu tidak dimatikan, tapi langsung naik ke surga. Tapi di sini jelas dia mati. Saya baca Alkitabnya jelas dia mati, disalibkan untuk dengan visi yang jelas, yaitu untuk menghapus dosa umat manusia, yaitu setiap orang yang percaya, termasuk saya. Kalau saya percaya, dosa saya diampuni, lalu saya masuk surga. Dan saya juga selalu berdialog dengan majikan saya. Jadi setiap hari didoain, setiap hari didengerin firman Tuhan, diinjilin, dan lain sebagainya. Lalu kemudian suatu hari, ini kan prosesnya itu sebenarnya panjang, bukan hanya sehari dua hari, tetapi berbulan-bulan. Setelah saya nonton film The Passion of Christ, membaca Alkitabnya juga, lalu saya mengambil keputusan bahwa ya saya mau ikut Yesus, saya percaya Yesus. Setelah melalui proses yang begitu cukup panjang, sekian bulan prosesnya. Setelah Paskah, saya masuk ke kamar, saya ketok pintu kamarnya anak majikan saya. Lalu saya bilang kalau saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi saya tidak mau langsung menyebut Tuhan Yesus, biarlah saya menyebutnya Isa Al-Masih aja, Tuhan Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih Putra Maryam gitu. Lalu ya boleh. Akhirnya pada pagi hari jam 9, tanggal 9 bulan April 2003, akhirnya saya dituntun untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu setelah saya terima Tuhan dan Juru Selamat, saya diajarin, saya udah nggak boleh kerja lagi di situ, udah nggak kerja, tapi belajar Alkitab. Jadi setiap hari saya belajar Alkitab bersama-sama dengan orang yang ada di gereja. Dia datang ke rumah khusus ngajarin saya. Setiap hari itu, saya nggak boleh kerja lagi. Nah, setelah saya sudah mantap iman saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Lalu kemudian saya pulang kampung karena di rumah ada sesuatu, saya disuruh pulang, akhirnya saya pulang. Tapi sebelum saya pulang, memang saya digebeng sama ayat-ayat firman Tuhan setiap hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu, minggunya ke gereja. Setelah singkat cerita, saya pulang kampung. Dan setelah saya nyampe di rumah, saya nggak keluar saya Kristen, saya enggak, saya juga takut. Saya diam-diam aja, saya bawa Alkitab saya simpan di lemari. Pokoknya saya simpan dan usahakan jangan ada orang yang tahu. Dan saya juga berdoa juga nggak yang seperti orang Kristen pada umumnya. Dan ketika mereka suruh sholat, ya saya sholat. Tetapi saya dalam waktu sebelumnya itu saya usahakan supaya saya hafal doa Bapa Kami, dan puji Tuhan saya bisa menghafal sekaligus dua bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, karena saya tetap baca bahasa Inggrisnya. Jadi saya hafal dua. Nah, begitu saya sholat, saya baca Bapa doa Kami. Jadi saya sujud, ruku, takbir, sujud, ruku gitu. Saya selalu baca doa Bapa Kami. Supaya panjang, saya baca dua-duanya, versi Inggris, lalu versi Indonesianya. Nah, setelah itu,
namanya gimana ya, saya udah tutup-tutupi tetap aja ketahuan. Akhirnya saya ketahuan. Waktu itu saya lagi bermain, lagi pergi ke suatu tempat, tiba-tiba saya dipanggil suruh pulang. Enak pulang, kamu disuruh pulang gitu. Tapi hati saya udah mulai dag-deg, udah nggak karu-karuan, pasti ada sesuatu. Akhirnya saya pulang, terus beneran begitu saya pulang di rumah itu sudah ada kakak saya yang ustadz yang ngajarin saya dulu grammar bahasa Arab itu. Waduh, udah ada kakak ustadz saya yang dulu ngajarin saya bahasa bahasa Arab. Gimana ini? Yaudahlah, tenang, tenang, tetap tenang. Akhirnya saya ditanya, duduk, duduk. Akhirnya saya ditanya, kamu Kristen? Waduh, kok dia tahu? Dari mana dia tahu saya Kristen? Tapi saya kalau saya bilang enggak, ya nggak boleh menyangkal, nggak boleh nyangkal kan? Apa namanya? Kalau engkau menyangkal aku di hadapan Bapak, aku juga akan menyangkalmu di hadapan. Kalau kamu menyangkal di hadapan manusia, maka aku juga akan menyangkalmu di hadapan Bapak. Jadi nggak boleh nyangkal. Saya nggak punya jalan lain selain mengaku, iya saya Kristen. Dia langsung teriak, mukanya merah, nangis. Dia nangis, kakak saya yang laki-laki. Dia teriak kenceng banget, nangis, dan terus akhirnya akhirnya dia uh, dia dia bilang, saya tanya sekali lagi, apakah kamu Kristen? Iya, saya Kristen. Akhirnya dia nangis lagi dan dia bangkit dari tempat duduk, dia ngancam mau dibunuh. Dia bilang pakai bahasa Jawa, tak pateni kok enak. Terus dia ke arah dapur mau ambil parang, kan di dapur setiap kali rumah di kampung aku ada parang yang disisipin di tempatnya, lalu mau diambil untuk membunuh. Ya saya pikir, dan ya puji Tuhan sebelumnya kan saya di rumah majikan itu udah nggak kerja, belajar belajar belajar. Termasuk belajar tentang kisah Stefanus yang dirajam dan mati sampai titik darah penghabisan, mati demi nama Kristus, artinya mati martir. Nah, nanti di surga nanti dapat mahkota kalau saya sampai mati. Jadi waktu itu sih nggak ada takut gitu, cuman justru saya yang takutkan kasihan kakak saya gitu loh. Akhirnya ya udahlah, kalau saya memang mati ya udah mati nggak apa-apa. Terus saya bunuh kamu, saya bilang iya ya udah nggak apa-apa silakan gitu. Tapi dia nggak jadi, pas dia setengah jalan di tengah-tengah itu dia nggak jadi, dia berhenti lalu dia balik lagi ke arah saya, terus dia duduk. Lalu dia duduk, dia pelan-pelan dia bicara dengan baik-baik. Enak. Sekarang saya mau tanya deh, yang membuat kamu Kristen itu apa? Apa yang membuat kamu Kristen? Apakah kamu dikasih uang semiliar sehingga kamu tertarik jadi Kristen? Apakah kamu dikasih harta, dikasih rumah, dikasih permata, atau apa? Apa yang membuat kamu Kristen gitu? Lalu saya dengan duduk tenang, saya jelaskan sama seperti apa yang saya pelajari dengan biologi itu. Ya, saya bilang, gini, saya kenapa Kristen? Karena di Kristen itu ada jalan keselamatan ke surga. Kita tidak bisa datang kepada Allah, kepada surga kalau tidak perlu perantara. Dan Isa Al-Masih lah perantaranya. Saya bilang gitu. Dia bilang enggak. Perantaranya itu Muhammad. Semua umat manusia itu disuruh menyembah bukan menyembah, disuruh ikut Muhammad, bukan Isa Al-Masih. Umatnya Isa Al-Masih aja disuruh ikut Muhammad kok, malah kamu yang nyeleneh, dia bilang gitu. Terus saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa ikut dia. Saya perbandingkan akhirnya begini, kalau Isa Al-Masih dari sejak lahirnya saja dia itu lahir bukan dari manusia, dia lahir 100% dari roh Allah. Maaf ya untuk menyingkat ini, saya persingkat, maksudnya sudah saya jelaskan seperti apa yang tadi waktu saya pertanyakan sama diri saya sendiri tadi, yang Isa Al-Masih itu lahir itu bukan dari manusia. Saya bilang begitu. Kalau Muhammad lahir itu dari manusia, bapaknya Muhammad sama ibunya Nabi Muhammad menikah. Lalu kemudian mereka melakukan hubungan seksual sebagaimana semua manusia kok. Sebagai manusia yang mau berkembang biak memang begitu caranya, prosesnya itu. Lalu apa itu sih? Yaitu proses bertemunya antara sel telur dengan sel jantan, lalu bertemu, lalu terjadilah pembuahan, terjadi yang disebut dengan zigot, dan dari zigot jadi bakal anak, jadi anak, lalu 9 bulan lahirlah seorang anak bayi yang diberi gelar Muhammad. Itu. Sedangkan Isa Al-Masih nggak ngalamin seperti itu. Di situ perbedaannya saya jelasin ke dia. Itu dari kelahirannya. Lalu kemudian dari kematiannya. Dari Isa Al-Masih, waktu mati, dia itu mati disalibkan. Dia salibkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kalau saya percaya Isa Al-Masih yang sudah mati di kayu salib, maka dosa saya diampuni. Dan dia juga bukan hanya mati, tetapi naik ke surga. Sebelum naik, dia bangkit dari antara kematian pada hari ketiga, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang Isa Al-Masih ada di surga. Sedangkan Nabi Muhammad, maaf, beliau ini meninggal, wafat. Wafatnya itu karena diracun, setelah wafat dikubur, sampai sekarang ada di kuburan. Nah, bagaimana saya mau pakai perantaranya memilih Nabi Muhammad, sedangkan beliau ada di kuburan saat ini. Sedangkan Isa Al-Masih ada di sorga. Dia datang dari sorga, kembali lagi ke sorga.
karena dia yang punya surga. Ya jelas saya lebih memilih Isa dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Wah, dia langsung teriak. Tapi dia udah teriak, udah, wah kamu kafir, kamu murtad, kamu, wah, terus saya dibilang, udah kamu jelek, udah murtad, kafir, Kristen. Saya diludahi, saudara, diludahi muka saya. Cerot gitu, diludahi di muka saya. Terus saya ditampar. Karena saya udah Kristen, murtad, jelek lagi, ditampar lagi untuk kedua kalinya. Udah, terus akhirnya kakak saya hela nafas, terus dia bilang baik-baik. Terus akhirnya bilang gini, enak kamu mau nggak? Kalau kamu itu sebenarnya harus mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi supaya kamu ngerti tentang hakikat Islam itu, Muslim itu, Nabi Muhammad baginda Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, mau nggak kamu saya kirim ke pondok pesantren yang ada di kota Jawa Timur, namanya ini gitu. Hah? Saya dalam hati, Tuhan Yesus, saya mau dikirim ke pondok pesantren yang ada di sini. Saya berdoa, lah kalau memang Tuhan menghendaki, saya percaya Tuhan akan menyertai saya. Akhirnya saya jawab mau, iya saya bersedia, saya mau mas. Iya baik. Nah, tapi sebelum kamu ke sana, saya mau tanya dulu nih, kalau seandainya kamu sudah tiba di pondok pesantren itu, dan kamu ditanya oleh seorang ulama bernama A, saya mau sebut, dia itu seorang ulama yang terkenal sekali di Jawa Timur. Saya mau seandainya beliau nanya ke kamu, kenapa kamu Kristen, kamu jawab apa? Saya beri jawaban persis sama seperti apa yang saya jawab ke dia tadi, yaitu perbedaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa Al-Masih. Kelahiran, kematian, kebangkitan. Itu yang mau saya jelaskan. Saya mau jelaskan itu. Begitu, iya. Oh, kalau begitu bikin malu kamu. Gak usah ke Jawa Timur. Mendingan kamu keluar dari sini. Akhirnya saya diusir dari rumah. Nah, terus saya disuruh keluar dari rumah, saya beres-beres baju, kemas-kemas baju, lalu saya mau pergi. Kakak saya yang kedua, laki-laki di bawahnya dia, datang ke kamar. Kamu Kristen? Iya. Oh, saya langsung ditendang, terus ditampar lagi untuk yang kesekian kalinya. Udah setelah itu baru saya pergi, saya kemas-kemas, saya pergi ke Jakarta, pergi lagi ke majikan, saya pulang ke majikan lagi. Tapi di situ saya udah nggak kerja, di situ saya belajar dan belajar. Saya ikut retreat di Puncak, saya ikut SOM, sekolah orientasi melayani dan lain sebagainya. Lalu saya balik lagi ke situ. Nah, pada baru sebulan kemudian, saya sedang asik-asik belajar, saya juga sedang ngikutin pendalaman Alkitab gitu. Pas mau hari Minggu, pas mau ibadah, saya ditabrak mobil. Nah, biasanya saya ke gereja bareng mereka, cuman karena mereka itu kan pegawai di gereja itu. Jadi cepat-cepat mereka perginya duluan, sedangkan saya telat gitu. Akhirnya saya nggak ikut mereka. Karena saya nggak ikut mereka, lalu saya tabrak mobil. Begitu turun dari angkot, saya pikir nggak ada mobil lain. Ternyata saya ditabrak pas persis di depan gereja. Mau nyebrang, gerejanya ada di seberang. Saya mau nyebrang, udah depan gereja, tabrak mobil. Karena saya masih memuji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tetapi saya mau bangkit, kaki saya kayak udah putus, kayak udah mau merasa putus. Saya nggak tahu ini kaki kemana. Akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain, lalu tiba-tiba ada yang naikin saya ke mobil, lalu saya dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, saya dinyatakan patah tulang dan saya harus operasi tulang kaki sebelah kanan patah, jadi saya harus operasi dan akhirnya diputuskanlah saya operasi. Orang tua saya dipanggil, dikasih tahu dan mereka datang. Saya takut sekali waktu itu, takut dihina, takut nah lu si Kristen, nah syukur gitu kan. Akhirnya ya udah saya ikutin, ternyata saya operasi selama 2 minggu saya berbaring di rumah sakit. Setelah selesai operasi saya dibawa ke rumah majikan. Nah disitulah perdebatan antara majikan dan ibu saya. Ibu saya sebagai orang tua mau saya dirawat di rumah karena bentuk sebagai namanya orang tua, saya masih tanggung jawabnya ibu saya, jadi sebaiknya enak dirawat di rumah. Oke. Tapi majikan saya juga nggak bolehin, enggak, enak kecelakaan itu di Jakarta. Tapi dia juga takut, majikan saya juga takut karena saya kan udah cerita kalau saya itu habis ditampar, habis diludahi, habis dicaci maki. Jadi dia takut nanti sesuatu yang terjadi pada diri saya, padahal saya lagi habis operasi gitu. Hanya nggak dibolehin. Tapi ibu saya memaksa. Ya udah akhirnya majikan saya ngalah dan mengizinkan saya pulang bersama dengan ibu saya. Ibu saya datang dengan kakak ipar. Benar, saya pulang sampai ke rumah dan saya itu waktu itu operasi besar. Karena patah tulang, saya harus istirahat selama 1 tahun, nggak boleh jalan dulu. 6 bulan jalan menggunakan 2 tongkat, nggak boleh napak di lantai kakinya. Kakinya nggak boleh napak di bumi dulu, harus digantung dulu. Nah, pulanglah saya di rumah. Sebenarnya saya nggak ada damai sejahtera. Biar bagaimanapun saya damai sejahteranya itu ada di gereja.
tetapi ya apa boleh buat, ibu saya maksa. Nah, awal pertama itu mereka baik. Mereka melayani saya dengan sangat baik. Diurus saya benar-benar diurus. Padahal waktu di majikan saya dikasih orang gereja suruh ke rumah untuk ngurusin saya, khusus untuk ngurusin saya. Mulai dari mandi, saya nggak bisa mandi sendiri kan. Mulai dari mandi, mulai dari cuci baju, makan, semuanya termasuk ya, dia kan orang gereja, jadi ibadah bareng apa sebenarnya enak gitu loh. Tapi begitu di rumah, saya masuk ke gua singa ini. Aduh, saya udah takut sekali, tapi saya nggak ada damai sejahtera, saya juga takut gitu ya. Tapi awal-awalnya mereka baik sih, mereka masih mau menolong saya, sebagaimana saya di Jakarta saya dirawat juga dengan baik awal-awalnya. Mau makan diambilin, mau mandi, waktu itu rumah saya belum pakai jet pump, jadi kalau mau mandi harus nimba air pakai airnya itu nimba dulu. Itu yang nimba itu adik saya nimba. Jadi adik saya yang ngambilin air, adik saya yang nyuci baju, adik saya yang ngasih makan, pokoknya semua keperluan saya tercukupi di awal-awalnya. Nah, ternyata itu kan pas berbarengan dengan Natal dan Lebaran waktu itu. Jadi seluruh anggota keluarga saya kumpul di situ. Semua awal-awalnya baik, tapi lama-kelamaan hinaan, cercaan, cacian, makian itu semua silih berganti datangan setiap hari. Setiap hari saya dicaci maki, setiap hari saya dipukul, setiap hari saya dihina, diludahi, dikata-katain udah jelek, Kristen, murtad, itu kata-kata itu udah kenyang. Terus suatu hari kakak saya perempuan itu dia ambil tongkat saya diambil, terus dia bilang gini ke adik saya, kamu kan suka bantuin dia ngambil air, nyuciin baju, mandiin, ngasih makan, sekarang nggak usah, biar Yesusnya dia aja yang bantuin. Tongkatnya diambil, terus dibilang, enak Kristen, kafir, udah jelek kafir, coba minta bantuan sama Yesus kamu, ini tongkatnya saya ambil, mandi sendiri, nimba sendiri, nyuci baju sendiri, makan sendiri, minta bantuan Yesus. Sekarang juga minta cepat, jalan kaki cepat dari situ tempat tidur ke sumur. Saya mau lihat Yesus kamu. Mampu nggak Yesus kamu menolong kamu? Saya nggak jawab apa-apa kan. Cepat jawab. Makin saya diam, dia makin kalap. Akhirnya dipukullah saya pakai tongkat, kena di punggung, dipukul sampai membabi buta, jebret gitu. Ya udah, akhirnya saya terima aja. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya mau keluar, lah saya kan nggak bisa keluar rumah. Saya kan pakai tongkat, itu baru beberapa bulan setelah operasi saya masih harus fisioterapi juga, nggak bisa enggak, karena kakinya kan digantung selama berbulan-bulan, jadi untuk bisa elastis, bisa nekuk itu susah banget, jangan untuk jalan gitu. Akhirnya ya udah, saya hanya berdoa, saya nggak berani baca Alkitab karena itu benar-benar buah singa banget, saya nggak bisa baca Alkitab. Kalau lihat saya lagi baca Alkitab bisa diberangus. Akhirnya saya nggak bisa baca Alkitab, tapi puji Tuhan, jadi jauh-jauh hari sebelum, puji Tuhan, majikan saya memberi fasilitas saya belajar mempelajari Alkitab banyak-banyak, bahkan pasca operasi saya juga belajar Alkitab. Jadi walaupun saya nggak bisa baca Alkitab pada saat itu, tetapi firman yang sudah pernah saya baca itu yang menghibur saya. Sedang saya lagi sedih-sedihnya, Tuhan bilang, penderitaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan kamu. Terus tidak ketelanjangan, tidak kesusahan, itu tidak ada yang bisa memisahkan antara kasihmu dengan kasih Allah. Kasih Allah tidak bisa memisahkan antara kasihmu dengan kasih Allah. Tidak itu ketelanjangan, tidak itu kesengsaraan, tidak itu penderitaan. Itu yang menghibur saya, akhirnya saya bisa kuat. Nah, setelah itu hari-hari itu terus saya jalanin dengan penuh hinaan, cacian, makian. Nah, di puncaknya ibu saya datang ke kamar saya itu sekitar habis zuhur, sholat zuhur. Saya juga habis mandi, sholat zuhur, terus saya belum dikasih makan sore, baru makan siang doang. Tiba-tiba ibu saya datang ke kamar saya. Terus seorang ibu lutut bersimpuh di kaki saya. Ini kebalik, harusnya kan saya sebagai anak, tetapi ini enggak. Ibu saya yang bersimpuh, yang berlutut di kaki saya. Sambil menangis-nangis, sambil mengurai air mata, terus beliau bilang begini, Ena, waktu saya mengandung kamu itu antara hidup dan mati, begitu beratnya melahirkan kamu itu. Nah, apakah balasanmu seperti ini? Coba tolonglah, kembalilah ke agama yang sebelumnya, kembalilah ke Islam, karena kamu memang dilahirkan sudah dari Islam. Tolong kembalilah ke Islam. Terus saya bilang, saya dialog dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus, boleh nggak saya pura-pura masuk Islam lagi, supaya satu, saya juga dapat pertolongan, setidaknya selama saya sakit ini aja, sampai sembuh lah, saya pura-pura Islam.
supaya saya dapat kasih sayang dari keluarga saya, supaya nggak disiksa mulu. Saya juga nggak tahu mau kemana, dipukul setiap hari, dikata-katain, terus dalam kondisi yang sedang lemah. Tolong bisa nggak saya pura-pura Islam? Terus itu yang pertama. Yang kedua, kasihan ibu saya sampai berlutut bersimpu di kaki saya. Ini kebalik, harusnya kan saya anaknya yang berlutut di kaki ibu, tapi ini ibu saya yang berlutut. Kalau kakak saya dengan penuh kekerasan, sedangkan ibu dengan penuh kelembutan dan bersimpu dan berlutut. Bagaimana saya bisa menyaksikan hal seperti ini? Saya cuma mau pura-pura, Tuhan, boleh nggak saya pura-pura? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang begini, jikalau engkau menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku pun akan menyangkal kamu di hadapan Bapakku. Akhirnya, yolah, baik Tuhan, kalau memang begitu saya tidak akan menyangkal. Akhirnya saya bilang ke ibu saya, maaf Bu, saya tahu pada saat ibu melahirkan saya itu ibarat itu taruhannya antara hidup dan mati. Tetapi Tuhan Yesus itu dia benar-benar memberikan nyawanya untuk saya, Bu. Dia mati di kayu salib, dia disalibkan, dipukul, dicambuk, dimahkotai duri, di lambungnya ditusuk pakai tombak, tangannya dipaku sampai mati. Dia rela memberikan nyawanya untuk saya. Jadi maaf Bu, saya tetap mau ikut Yesus Kristus. Oh, ibu saya terus nangis dan ibu saya ternyata sudah beres-beresin baju saya, lalu saya diusir dari rumah. Dan nggak lama kemudian ada mobil angkot sampai udah di depan rumah. Akhirnya saya diserahin ke sopir angkot itu, Pak, tolong ya titip ini, anak bawa sampai ke terminal, dia bilang gitu. Akhirnya ya saya ikut naik angkot itu, dan tasnya itu besar banget, isi baju sama Alkitabnya nggak di nggak ditinggal tapi dimasukin ke situ. Terus akhirnya saya pergilah sampai ke terminal. Begitu turun dari angkot, saya bingung. Saya tasnya gede banget. Gimana ini? Terus akhirnya tukang bis datang. Tukang bis ada kayak calo, tapi ya semacam calo, datang terus menghampiri saya, ditanya mau kemana. Saya mau ke Jakarta, saya mau ke terminal ini, terminal A. Tolong antar saya ke sana. Iya, akhirnya barang saya dinaikin ke bis. Tapi saya mau naik ke bis itu nggak bisa, karena kan di bis itu tinggi. Terus ada undak-undakan, tapi undak-undakannya itu tanggung, nggak lebar, nggak panjang. Saya kan kalau mau naik ke tangga itu kan harus yang panjang supaya badan saya plus 2 tongkat saya kiri dan kanan. Wah, saya di situ saya nggak bisa naik. Tuhan Yesus, saya nggak bisa naik bis. Ini gimana? Saya nggak ngerti caranya naik bis. Terus akhirnya baik banget ada seseorang laki-laki yang mau gendong saya. Akhirnya digendong masuklah ke bis. Terus ditanya, kamu mau kemana Mbak? Saya mau ke Jakarta, ke ini terminal ini, tujuannya ke sini. Terus sendirian? Iya, saya sendirian. Oh ya udah, nanti saya temenin. Akhirnya bapak-bapak itu duduk di sebelah saya. Dan ketika mau ke toilet, bapak-bapak ini yang gendong saya. Akhirnya digendong lagi sampai ke toilet, ditungguin. Tongkatnya juga dikasih ke saya. Saya diantar sampai ke toilet sama bapak ini. Dan setelah itu sampai naik bis lagi, sampailah di terminal Jakarta. Begitu di terminal Jakarta, saya bingung, ini tas gimana mau saya bawa? Saya nggak bisa bawa tas, bawa badan aja susah, kaki aja belum boleh. Nah, Pak, di lantai, di tanah, aku masih harus kakinya harus gantung, gimana mau bawa tas? Akhirnya tasnya saya tinggal. Tapi sebelum saya tasnya tinggal, di tas besar itu ada tas kecil. Nah, di tas kecil itu ada Alkitab sama itu uang, tapi nggak banyak, nggak nyampe 100.000. Akhirnya saya ambil itu doang, saya nggak bisa bawa baju. Berat, saya nggak bisa bawa, gimana mau bawa? Kalau tas ransel, oke, nanti saya bawa tas ransel, saya gendong, terus saya jalan dengan 2 tongkat, nggak apa-apa. Tapi ini tasnya yang cuma diselempang di sini, lah saya selempang ke sini, yang goyang nggak seimbang, saya nggak bisa, yang ada jatuh. Nah, akhirnya saya tinggal di terminal itu baju. Lalu saya bawa Alkitab dan saya bawa tas, lalu saya duduk di terminal itu. Terus saya mau ke Majikan. Lalu kemudian saya kebetulan dari terminal ke Majikan itu bisa dilalui dengan jalan kaki walaupun jauh, nggak dekat. Tapi saya lebih baik jalan karena kalau saya naik angkot gimana ya, saya nggak bisa naik angkot. Kalau ada temennya satu bisa bantu naikin badan saya, naikin kaki saya, bawain tongkat saya. Tapi kalau sendiri saya nggak bisa. Akhirnya ya walaupun saya punya Tuhan, cuman emang nggak bisa. Akhirnya saya memilih untuk jalan. Saya jalan kaki menuju ke rumah Majikan. Ternyata karena itu Natal, pada keluar negeri semua, dan di situ nggak ada orang, ada cuma satu pembantu, tapi pembantu yang nggak saya kenal, yang saya kenal dulu udah nggak ada. Nah, saya nggak kenal dia. Kalau saya mau numpang di sini, dia mau gimana? Lihat saya aja, jadi udah aneh. Kita nggak saling kenal. Aduh, handphone belum punya, zaman tahun 2003 saya belum punya handphone.
dan mau hubungin juga hubungin kemana, saya juga nggak tahu. Nomor HP saya nggak punya, saya cuma punya nomor rumah, tapi nomor HP nggak tahu. Saya lost contact, udah saya bingung. Akhirnya saya, daripada saya di situ ngerepotin itu teman, kecuali kalau ada majikan, oke, saya mau balik. Tapi kalau nggak ada, saya malu. Akhirnya saya balik lagi ke terminal. Nah, begitu sampai terminal, saya duduk-duduk di terminal itu sambil baca Alkitab. Saya mau lapar, saya lapar ya. Dari kemarin kan saya nggak makan. Terakhir makan saya jam 12 siang. Sore belum sempat dikasih makan udah diusir, nggak dikasih bekal makanan lagi. Gitu saya lapar, ya saya mau beli pakai uang itu, saya takut kalau misalkan saya kan tinggal di terminal, mau ke toilet aja saya harus bayar. Lah kalau saya makan nanti saya bolak-balik toilet uangnya habis, saya gimana? Akhirnya yaudah saya tahan diri, saya tidak makan, saya tidak minum. Tapi pas jam 12 siang, jadi kan saya berarti puasa berapa? 24 jam. Dari jam 12 siang kemarin, ini udah jam 12 lagi. Saya di situ saya bingung sekali. Tuhan, karena saya lapar, saya baru di situ mikir, Tuhan, kok mereka jahat sekali ya? Kok mereka tega sekali membuang saya, tidak bawa makanan, tidak bawa bekal uang yang cukup. Ini cuma uang nggak nyampe 100.000 lah. Saya nggak tahu di terminal saya mau berapa lama. Gimana saya mau makan? Mereka kok bisa setega itu? Pokoknya saya mempertanyakan, mereka kok bisa? Itu kan darah daging saya. Lah, saya itu bukan siapa-siapa. Emang saya itu darah dagingnya loh. Saya itu bagian dari mereka. Kenapa mereka segitu kejam? Saya tanya gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang begini, aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang yang akan memisahkan antara ibu dengan anak perempuannya, bapak dengan anak laki-lakinya, saudara laki-laki dengan saudara perempuannya, dan musuhmu adalah seisi rumahmu. Malah Tuhan bilang begitu ketika saya ngadu. Oh, ya udah. Berarti memang saya harus menghadapi hal seperti ini. Hal seperti ini memang harus saya hadapi. Jadi nggak usah tanya lagi, Tuhan, kenapa, Tuhan, kenapa. Semua sudah ada di Alkitab, semua sudah ada di firman Tuhan. Iman tumbuh berdasarkan pendengaran akan firman Tuhan. Terima saja. Oke, baik Tuhan, saya terima. Apapun perlakuan mereka, saya tidak benci, tidak dendam, memaafkan, dan tidak merasa benci. Saya terima dengan ucapan syukur. Terima kasih karena saya melakukan firman-Mu. Saya ada di dalam bagian firman itu, walaupun nggak enak. Tapi saya bersyukur. Udah, setelah itu saya lapar. Karena itu udah jam 1. Orang Ibu puasa Enam, itu 16. Ya. bisa mundur sedikit Pak. Bu, mundur sedikit. Terlalu dekat dengan kamera. Ya, baik. Posisi kembali ke tengah Bu ya. Oke. Ya. Baik. Oke. Lanjut. Saya udah jam 1 siang. Saya haus, saya lapar. Lalu kemudian saya bilang lagi ke Tuhan, Tuhan, ini udah jam 12 siang. Kemarin saya makan itu jam 12. Sekarang udah jam 12, 24 jam. Biasanya saya dulu puasa Ramadan itu 15 sampai 16 jam, itu udah paling banyak. Ini udah 24 jam. Saya takut lambung saya bermasalah, saya takut dengan kondisi tulang saya yang butuh nutrisi. Saya itu kan, dokterku tuh kan bilang harus makan makanan yang bernutrisi, harus makan makanan yang mengandung vitamin D, mengandung kalsium, magnesium, untuk pertumbuhan tulang, karena tulang saya itu patah, jadi harus disambung kembali, dan untuk bisa itu nutrisi itu membantu. Nah, bagaimana saya mau memenuhi kebutuhan nutrisi untuk tulang saya aja makan udah 24 jam lebih. Tuhan, tolong Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya pakai uang ini saya takut. Tahu nggak Tuhan bilang apa? Manusia hidup bukan berdasarkan roti saja, tapi dari setiap firman. Malah Tuhan bilang begitu. Oke, berarti saya tidak usah takut, saya udah tidak usah khawatir dengan kondisi tulang saya karena kekurangan makan, kekurangan nutrisi. Percaya saja sama Tuhan. Manusia hidup bukan berdasarkan makanan, roti, tetapi dari firman. Akhirnya saya baca firman. Di situ ada tertulis, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan. Tuhan, firman-Mu nggak sesuai dengan keadaan yang aku alami pada saat itu. Aku buktinya ikut Engkau, aku celaka. Aku mau ke gereja loh, mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan dengan hati yang sukacita, cinta mula-mula. Tapi saya kenyataannya kecelakaan, Tuhan. Dan dari kecelakaan ini saya sangat menderita. Saya sangat terpukul, saya sangat menderita, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh hari depan yang penuh harapan. Akhirnya saya percaya saja apa yang Dia firmankan. Udah, saya percaya. Udah, oke. Udah, saya terus merenung. Saya merenung, terus saya melihat ke sisi kiri kanan depan belakang. Dan saya ke toilet bayar, uangnya berkurang.
Saya mikir, ini uang udah makin hari akan makin berkurang. Saya nggak tahu masa depan saya itu seperti apa. Saya mau bekerja apa? Orang saya aja jalan kaki aja susah. Kaki aja belum boleh napak di bumi, gimana mau kerja? Akhirnya saya mikir begini, Tuhan, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti kalau suatu saat uang ini habis, dipakai buat mondar-mandir toilet, nahan lapar saya bisa nahan lapar, haus saya bisa nahan haus walaupun udah 24 jam lebih. Tetapi ke toilet saya nggak bisa. Dan kalau uangnya habis, logikanya ya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tidak bisa bekerja. Sepertinya saya mau jadi pengemis. Saya lihat kan ada pengemis di terminal kan. Jangan-jangan saya sama seperti orang itu, saya mikir. Jangan-jangan nanti saya akan menjadi seperti itu, menjadi pengemis. Tuhan, oke, nanti saya suatu saat nanti saya akan jadi pengemis, saya bilang gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak akan dibiarkannya orang benar meminta roti, kata Tuhan. Amin, saya bilang. Oke, Tuhan, firman-Mu untuk saat ini nggak sesuai dengan apa yang saya alami. Tapi Engkau bilang, aku tidak akan membiarkan orang benar meminta roti. Berarti saya tidak akan meminta roti, saya tidak akan dibiarkan untuk jadi seorang pengemis. Amin, puji Tuhan. Aku nggak tahu caranya. Nah, pas saya lagi mikir-mikir begitu, khawatir tentang masa depan. Saya di terminal loh waktu itu. Terus nggak ngerti makan apa, nggak ngerti minum apa. Tiba-tiba dia bilang, lihatlah burung di udara, Ena. Apakah burung di udara, emang dia nyangkul? Emang dia menanam? Emang dia menabur? Dia nggak nyangkul, dia nggak nanam, dia nggak nabur. Tapi waktunya makan ya makan, jamnya makan, jamnya minum. Dia nggak mau tahu, nggak mau nyangkul, nggak mau apa. Dia cuma mau tahu waktunya makan, ada aja makanan. Terus begitu juga bunga di bakung, diberi keindahan. Tuhan bilang, Salomo aja, itu bajunya nggak seindah bunga bakung loh. Akhirnya terima kasih Tuhan. Aku hanya ingin memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Di terminal saya memuji Tuhan dan menyembah Tuhan serta membaca firman. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Sambil mondar-mandirnya paling ke toilet. Sampai sudah jam 9 malam. Begitu jam 9 malam, tiba-tiba ada dua orang calo menghampiri saya. Saya takut diusir. Saya mau kemana kalau di terminal aja diusir? Kalau saya mesti ke kolong jembatan, saya takut. Pokoknya, saya malah sampai dua orang ini saya takut. Tapi dia orang bilang, kamu jangan takut. Terus akhirnya saya ditanya, nama kamu siapa? Kamu nggak usah takut. Kita kenalan dulu. Nama kamu siapa? Saya bilang, nama saya Ena. Akhirnya dia sebut nama. Ternyata dia orang Batak karena ada famnya. Saya orang Batak. Dia bilang, kamu nggak usah takut. Coba ceritain kamu sebenarnya mau kemana, dari mana mau kemana, kok ini udah jam 9 masih di sini terus. Terus saya ceritain kronologinya, saya ceritain ke dia, lalu akhirnya dia kayak ada belas kasihan. Ya udah kalau begitu kamu ikut saya. Akhirnya saya dibawalah ke rumah dia, ada dua orang ini. Dibawa ke rumah dia itu udah jam 9:30, naik angkot. Nah kalau naik angkot ada temennya saya bisa, karena kan ada yang megangin, ada yang bantu. Saya bisa naik turun angkot sama mereka berdua. Setelah tiba di rumah mereka, saya disuruh mandi. Emang dari pagi kan saya belum mandi itu kemarin pas di rumah. Belum makan juga, udah jam 9, setengah 10 lah, jam 10 malam. Kamu udah makan apa belum? Saya bilang belum. Akhirnya dia pergi cari makanan nasi padang gitu, lalu saya dikasih makan. Setelah saya mandi, makan, tiba-tiba ada seorang ibu yang tinggalnya dekat-dekat situ. Lalu saya diperkenalkan kepada ibu ini. Terus saya ceritalah kronologinya saya itu seperti apa kepada ibu ini. Lalu saya disuruh tinggal di ibu ini. Ibu ini nyuruh saya tinggal di sana. Lalu saya tinggal di ibu itu sampai saya bisa jalan, Setelah saya bisa jalan, lalu saya diberikan kepada disuruh tinggal di gereja. Saya disuruh tinggal di gereja. Di situ ada jemaat gereja itu yang orangnya ya lumayan, secara ekonomi lumayan berada gitu. Saya diperkenalkan sama orang itu, salah satu jemaat itu. Terus ngobrol, akhirnya ditanya, kamu mau sekolah nggak? Dia bilang gitu. Sekolah mau, maksudnya kuliah. Dia bilang, kamu mau nggak kuliah? Mau, saya mau gitu. Terus kamu kalau mau kuliah mau ambil jurusan apa? Dia bilang gitu. Saya bilang, kalau saya mau kuliah saya mau ambil Alkitab karena saya mau memberitakan Injil. Jadi supaya saya tambah ilmunya, tambah ngerti firman Tuhan banyak, lalu saya menceritakannya ke orang gitu. Saya bilang gitu. Terus dibilang, kok enggak deh, jangan Alkitab dulu, kamu harus sekolah sekuler dulu.
S1-nya sekuler, lalu S2-nya baru Alkitab. Sama kayak saya juga gitu. Saya sekolahnya pertama di sekuler, baru saya S2-nya ambil Alkitab. Kamu seperti saya ya? Iya, ya udah kamu persiapan dulu, kamu harus kuliah. Kalau enggak dia disarankan saya masuk UI gitu. Terus ijazah kamu bawa nggak? Bawa. Nah, ambil. Nah, saya kan di ibu saya itu waktu itu bawain saya ijazah, Alkitab sama uang sedikit. Di tas kecil itu saya ambil ada ijazahnya. Pas dilihat ijazah SMP. Loh, kok ijazah SMP? Iya, saya kan tamatnya cuma sampai SMP. Saya pikir kamu anak tamatan SMA, makanya saya tawarin kuliah. Lah kalau SMP ya nggak bisa, dibilang gitu. Oh, ya udahlah, nggak usah, nggak jadi juga nggak apa-apa. Nah, terus akhirnya dibilang gini, tapi nggak apa-apa deh, kamu ambil juga. Terus ada orang yang bilang, sekarang kan ada kejar paket C setara dengan SMA, bisa aku ambil itu. Oh yaudah, bagus. Akhirnya saya ambil paket C, tetapi sebelumnya saya les dulu di SMU terbaik di Jakarta Selatan. Saya ambil sekolah di situ, cuman setahun intensif gitu. Saya beli buku semua mata pelajaran SMA kelas 1, 2, 3. Saya langsung memilih IPS supaya gampang. Akhirnya saya belajar itu buku IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Untung saya baca Alkitab. Jadi ketika baca pelajaran bahasa Inggris kelas 3 SMP, SMA, 1, 2 itu di SMA, itu membantu. Aduh, puji Tuhan banget. Jadi bahasa Inggris nggak ngalami kendala karena saya udah sering baca Alkitab bahasa Inggris itu. Nah, akhirnya saya ikutin bahasa Inggris itu. Nah, untuk mata pelajaran matematika saya butuh bantuan orang. Akhirnya saya didatangkan guru dari lulusan matematika UI, lalu saya digembleng di situ. Udah beberapa tahun di situ. 2 tahun kalau nggak salah. Saya digembleng gitu, lalu dapatlah saya ijazah paket C. Setelah itu saya juga disuruh les piano, les musik, les vokal gitu. Saya disuruh les. Jadi waktu untuk ujian masuk UI, ujian grade naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 piano sama vokal itu barengan jadi satu. Keder saya bingung apa yang mau saya pelajari. Nah, setelah itu saya malah nggak fokus, akhirnya nggak diterima dua-dua. Di UI nggak dapat, di piano juga. Piano saya naik dalam waktu 1 tahun, naik 2 grade, grade 1 naik grade 2 dalam waktu 1 tahun. Tapi untuk UI saya nggak bisa, nggak lolos. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Dan singkat cerita, ya udah saya nggak apa-apa deh, nggak sekolah juga nggak apa-apa. Yang penting saya udah ikut Yesus, udah. Itu kan kesuksesan dunia itu saya anggap itu hanya sebuah bonus, tetapi eternal life itu yang penting saya sudah dapatkan. Jadi akhirnya saya cuman dapat ijazah itu, tapi ilmunya saya dapat, ilmunya itu ilmu IPS-nya saya dapat, cuman untuk sampai UI nggak bisa sampai ke UI. Nah, itulah yang ingin saya ceritakan, kesaksian Tuhan. Jadi waktu saya berjumpa dengan Tuhan, memang saya nggak berjumpa secara seperti orang-orang yang melalui mimpi, tetapi melalui firman. Dari firmanlah itu saya berdialog langsung dengan Tuhan. Tuhan Yesus, benar bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang telah menjadi daging. Dan Alkitab itu Yesus itu sendiri. Makanya bisa saya komunikasi berdialog dengan Tuhan. Ketika di rumah, ketika di terminal, saya lapar. Tuhan bilang manusia tidak hidup bukan berdasarkan roti saja. Itu semua bisa berkomunikasi seolah-olah Tuhan itu ada di hadapan saya. Oh, berarti memang benar bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi daging, dan firman itu adalah Yesus itu sendiri. Dan puji Tuhan, jadi bukan hanya Tuhan kan waktu saya kelaparan gitu, Tuhan bilang burung di udara itu dipelihara, apalagi anak saya, anakku, Ena lebih berharga dari burung di udara. Dan benar, ketika saya persiapan diri ke UI, saya dipungut oleh orang ini, beliau ini orang yang berada gitu. Itu semua bukan hanya makanan biasa, tetapi makanan para raja, makanan Eropa yang nggak pernah saya pikirkan, itu yang saya makan selama selama persiapan ke UI itu. Jadi ada yang namanya buah ara, itu yang saya baca di Alkitab, saya pikir itu hanya ada di Alkitab, ternyata saya makan buah ara. Terus ada di Alkitab sering dibahas tentang minyak zaitun, buah zaitun. Saya nggak waktu saya baca Alkitab saya nggak kebayang zaitun itu seperti apa. Tetapi saya makan minyak zaitunnya dan buah zaitunnya saya juga makan. Seperti kayak apa yang di dalam Alkitab disebutkan hazelnut kayak gitu, itu semuanya saya sudah makan semuanya. Bukan itu yang mau saya ceritakan, tetapi perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus itu, jadi bahwa apapun yang saya butuhkan itu dipersediakan. Walaupun pada saat itu
firman-Nya itu seperti bertentangan dengan kehidupan saya. Sepertinya kehidupan saya dengan firman Tuhan itu bertentangan. Dia bilang tidak akan celaka. Dia bilang hari depannya penuh harapan. Nggak tahunya memang saya celaka. Tapi ternyata setelah alamin itu, ternyata semuanya Tuhan sediakan jauh melebihi apa yang saya harapkan. Sekian dan terima kasih Pak Frankie. Itu Iya. kesaksian dari saya. Saya Wow, kembalikan. iya, sungguh dahsyat ya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Kita benar-benar disekolahkan di siang hari ini dengan kesaksian Ibu ya. Bagaimana tidak? Kita belajar bagaimana supaya kita juga bisa taat dan bisa juga tangguh di dalam mempertahankan keimanan. Saya belajar dari Ibu, dari kesaksian yang Ibu mulai dari awal. Tuhan itu luar biasa. Ibu kan suka dengan IPA ya, biologi lah, dari waktu SD, SMP, dan Ibu mulai mau mengenal Tuhan. Tuhan kasih hikmat melalui latar belakang pendidikan Ibu. Jadi mudah dicerna. Ibu bisa mengalami hal itu. Ya, itu mungkin proses-proses basicnya. Dan akan lagi naik step ya. Dan saya juga luar biasa ya, diberkati ya. Setelah Ibu membaca firman Tuhan, yang Ibu baca waktu itu, bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya, ternyata firman itu ada maksudnya Bu ya. Ibu baca, supaya Ibu ketika mengalami perjuangan, battle dengan keluarga Ibu sudah siap. Ibu, ternyata firman itu hidup di dalam diri Ibu. Meskipun Alkitab tidak di samping, Ibu tidak membacanya, tetapi bisa diingatkan kembali, di-remind kembali firman Tuhan yang hidup di dalam diri Ibu. Jadi tidak sia-sia apa yang Ibu belajar, step by step dipersiapkan ya. Meskipun saya sangat prihatin dengan keadaan yang Ibu alami, karena Ibu direspon seperti itu, seolah-olah bukan manusia, dan saya sampai saat ini tidak habis pikir kenapa hal itu bisa terjadi, hanya karena masalah keyakinan ya. Tetapi itulah fakta. Oleh sebab itu, semua ini kita belajar dari kesaksian Ibu. Dan ketiga, saya belajar lagi. Saya merasa ini menarik nih ya. Biasa orang yang mau dianiaya, ya, atau tadi Ibu sempat katakan kan sempat mau dibunuh gitu ya. Biasa tuh orang ketakutan, benar Bu ya? Scared gitu ya. Jadi benar-benar memang ketakutan gitu. Tapi lucu ya, Ibu tidak takut setelah Ibu membaca firman Tuhan mengenai kisah Stefanus. Justru Ibu rasa kasihan kepada kakak yang mau melakukan hal itu. Wow, saya merasa luar biasa ya. Tidak semua orang yang bisa mengalami hal itu, meskipun dia sudah Kristen dan lahir. Tapi iman Ibu luar biasa. Bahkan Ibu merasa, kasihan kalau kamu melakukan itu, kamu tidak selamat. Saya selamat gitu ya. Jadi Ibu tidak menyayangi lagi nyawa Ibu, karena Ibu dipenuhi dengan firman Tuhan yang luar biasa. Itu pelajaran hebat-hebat. Makanya saya bilang kita disekolahkan di siang hari ini oleh kesaksian Ibu yang luar biasa dahsyat. Dan firman Tuhan yang menuntun Ibu sampai Ibu bisa naik level, ya dipertemukan, saya bisa katakan, dengan malaikat pelindung Ibu ya, di tengah-tengah hampir putus asa. Ternyata ketika firman itu hidup di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, dan engagementnya sangat kuat kita dengan firman Tuhan, Ibu berdialog. Ibu seperti ada sosok yang hidup yang menguatkan Ibu, dan tidak sia-sia firman Tuhan ya. Akhirnya Ibu benar mendapat perlindungan, dan Ibu benar-benar mendapat justru melebihi dari Ibu tidak sangka-sangka ya. Ibu tadi katakan mendapat makanan yang tidak Ibu pikirkan. Sempat Ibu katakan, wah ini makanan raja-raja gitu ya, yang ada juga di Alkitab. Ini suatu kejadian yang di luar akal kita, tetapi ini adalah fakta kejadian. Kalau benar-benar hidup kita diserahkan kepada Tuhan, maka perkara-perkara mujizat itu terjadi luar biasa. Sampai Ibu bersaksi dengan semangat, bagi saya ini jelas, cerdas ya pemaparan Ibu, karena hikmat yang Tuhan berikan kepada Ibu ya. Baik, sambil saya sangat excited ya, apalagi saya mau tanyakan ini ya, tapi saya bergeser dulu ke teman-teman di Zoom. Barangkali mereka ingin berbagi dan ingin memberikan support juga kepada Ibu. Shalom sahabat, selamat siang sahabat-sahabat Miracle yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Luar biasa kesaksian pada pada siang hari ini, sungguh dahsyat. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Siapa duluan supaya kita bisa menghemat waktu. Ya, kita kasih kesempatan ke Ibu Ria. Shalom, selamat siang Ibu Ria. Shalom, selamat siang Pak Frankie. Luar biasa, silakan Ibu. Luar biasa siang hari ini. Pertama kali ya Pak, live siang ya Pak. Iya, kalau tidak salah ini yang kedua Ibu Ria, ini yang kedua. Kalau dari 7 bulan lalu lah ya kita mulai, mungkin ini yang kedua Ibu. Silakan. Dan tidak sia-sia Pak Frankie, siang hari ini kita dapat hadiah terbuka yang sangat luar biasa. Iya, saya makanya, saya seperti ada dorongan yang kuat,
kayaknya kesaksian ini jangan ditunda ya. Tadinya saya berpikir mau ditunda di hari apa ya, saya bilang ke Ibu Ena ya, hari Kamis atau hari Jumat, saya lupa tuh, hari Sabtu ya, saya mau tunda gitu, karena kan ada kegiatan waktu malam. Tapi sangat kuat ya, dorongan di hati saya, seperti jangan ditunda gitu ya, karena ini kesaksian yang dahsyat dan luar biasa Ibu, benar-benar dahsyat. Kelas istimewa ini Pak, betul Silakan luar Ibu. biasa. Iya. Ya. Saya langsung ke adikku Ena ya Pak. Iya. Ya, Bu. Salam, selamat siang adikku Ena. Selamat siang, shalom Ibu. Salam kenal, salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus kita yang sangat-sangat dahsyat. Terima kasih siang hari ini kita dapat kuliah gratis. Saya betul-betul terharu dan saya banyak belajar bagaimana saya melihat adikku ini betul-betul mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Setiap langkahnya Tuhan selalu berbicara. Luar biasa. Tidak semua orang yang datang kepada Tuhan seperti yang Anda alami. Saya merasakan, oh luar biasa ya, bisa setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik selalu connect sama Tuhan, luar biasa. Bahkan Tuhan selalu melindungi, menyertai di saat haus Tuhan memberikan minum, di saat lapar Tuhan memberikan makan. Bahkan saat sendiri di itu tadi kalau saya lihat tadi kesaksiannya di terminal ya, dalam keadaan sakit yang sudah 24 jam tidak makan, sehingga Tuhan mengirimkan anaknya yang untuk menolong, membawanya, memapa, bahkan memberikan perlindungan. Wow, dahsyat luar biasa. Tetap setia kepada Tuhan. Yang satu pertanyaan, sekarang apa kegiatannya kalau boleh saya tahu? Untuk saat ini saya belum mulai bekerja kembali. Saya kemarin sempat itu ngelesin anak-anak ya. Ngelesi bahasa Inggris Ya. begitu. Matematika dan bahasa Inggris untuk anak-anak aja Bu. Puji Tuhan. Terus kalau boleh tahu apakah sudah berumah tangga? Kenapa? Sudah berumah tangga Kak? Belum Bu. Puji Tuhan, Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Amin. Kalau Amin. waktu itu di saat diusir sama, maaf ya, mungkin terlalu kasar, disuruh pergi sama keluarganya supaya jangan tinggal di situ, pergi dari rumah itu sangat-sangatlah berat. Jikalau itu saja Tuhan menolong, apalagi sekarang di saat setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anaknya jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan tetap menolong. Adikku, aku adalah saudaramu, tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berbilang, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu Tuhan sendiri yang berfirman kepada kita. Jikalau surga, tadi malam saya bilang, jikalau surga saja dikasihkan kepada kita, apalagi yang lain. Kalau hanya berkat di dunia, Tuhan kan bilang, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Maka semua, bukan satu, semua akan ditambahkan kepada kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Burung tadi kan sendiri bilang, burung di udara dia pelihara. Bunga bakung di padang dia hiasi, apalagi kita anak-anaknya pasti akan diberikan yang istimewa. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita ya adikku. Amin. Tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ria yang sudah memberikan supportnya, bertanya dan share dengan kita pada siang hari ini. Karena tadi sudah menyinggung bahwa Ibu pernah mengajar online bahasa Inggris dan matematika untuk SD atau? SD 1 kelas 1, kelas 2, kelas 3. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3. Berarti lewat 3. Zoom bisa ya, online ya? Enggak online Pak. Itu waktu itu masih jauh, tahun 2000 sekian. Pertemuan kelas. Oh gitu. Kalau sekarang Bu, apa tidak mulai lagi dengan bahasa Inggris matematika secara online? Tidak, belum Bu. Belum ya? Oke, sip. Baik. Saya kadang kerja jadi pembantu rumah tangga juga. Kalau nggak ada kerjaan, saya kerja pembantu rumah tangga juga. Ya, Ibu, kita doakan Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang baik, karena Tuhan sudah buktikan, Ibu ya. Ketika Ibu, maaf, silakan. Boleh nomor telepon saya di-share sama Vena biar saya bisa langsung komunikasi ya Pak Tengki. Siap, saya akan kasih ke Ibu nomor Ibu Ena, nanti Ibu Ena bisa berkomunikasi dengan Ibu Ria ya. Siapa tahu tercipta komunikasi yang baik, ada jalan keluar yang baik, luar biasa. Puji Tuhan. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Ibu Ria, puji Tuhan. Kita sekarang kasih kesempatan ke tamu yang lain yang hadir pada siang hari ini. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Ya, saya lihat di sini ada Ibu Yeti, ada Pak Gernison, dan ada hamba Tuhan Pak Lalu. Tetapi kalau ada yang lain-lain mau duluan, silakan. Pak Lalu duluan. Kasih ke Pak Lalu duluan. Pak Lalu. Ya. Nanti kalau Pak Lalu duluan, yang lain habis firman Tuhan. Disikat Pak Lalu semua. Ya. Sikat ya. Iya. Kalau Pak Lalu sudah bicara firman Tuhan, ya sudah lengkap. Silakan Ibu. Ya. Iya.
Oke, selamat siang Kak Erna, selamat siang Pak Franky. Selamat siang Ibu. Selamat Silakan. siang, Ibu. Tuhan, puji Tuhan. Saya tadi buka handphone, kok ada siang hari. Wah, oke, siap. Iya, tadi saya juga lagi ada renungan, ada siang hari, oke. Puji Tuhan ya. Apa kesaksian Kak Erna ini, waduh, dahsyat banget. Setuju, dahsyat. Dahsyat banget. Puji Tuhan ya, Kak Erna kuat. Tuhan tolong, Tuhan kasih. Ya, kalau Rasul Paulus bilang saat kita lemah, disitulah kuasa Roh Allah bekerja buat menolong kita. Amin. Sampai diusir, tinggal di terminal. Di situ pertolongan Tuhan datang ya. Itu yang nggak pernah kita pikirkan. Kalau di dalam Ayub ada bilang apa yang kita takut itu yang datang menimpa kita. Tetapi disitulah pertolongan Tuhan, Mbak Kak Erna. Boleh Pak Franky kita baca di Ayub 3 ya. Halo Pak Franky. Ayub 3. Ayat 25. Sebenarnya ini firman Tuhan bukan untuk Kak Erna aja, buat saya juga. Iya. Ayub 3:25. Ayub 3:25 Bu ya, betul ya? Iya. Baik, saya share di layar ya. Iya Ibu. Iya. Boleh Kak Erna baca? Iya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Amin. Ya, itu firman Tuhan mengingatkan kita. Jadi kalau kita udah ikut Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sudah pilih kita berharaplah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan Kak Erna. Ya, kita nggak tahu itu rencananya apa. Tetapi sekarang lagi dipersiapkan untuk Kak Erna lebih teguh, lebih kuat. Maaf, saya tanya, Kak Erna sekarang tinggalnya di mana? Sayang saya di yayasan. Mas, daerah Jakarta apa di Jawa? Jakarta Selatan. Oh, di selatan. Oke. Thank you. Iya. Jadi Kak Erna nggak usah takut. Itu udah perlindungan Tuhan sudah datang. Cuma ke depannya lagi, itu yang lebih indah lagi. Yang Tuhan siapkan untuk Kak Erna supaya Kak Erna kuat. Ya, jangan lupa Kak Erna juga harus berdoa buat keluarga. Inilah mereka. Seperti doa yang tadi Kak Erna juga udah sampaikan, karena apa yang mereka buat mereka tidak tahu. Kalau mereka membunuh Kak Erna selamat, mereka tidak selamat. Jadi teruslah berdoa buat keluarga supaya mereka juga boleh menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi Kak Erna tetap kuat. Jadi ya secara manusia memang itu akan timbul ketakutan, kegelisahan, tetapi kita punya Tuhan Yesus, kita punya firman, biarlah firman itu tetap hidup dalam kita. Karena Kak Erna juga udah banyak baca firman Tuhan. Sewaktu-waktu firman Tuhan yang udah dibaca itu akan timbul lagi, oh iya waktu itu saya alami ini, oh ini firman Tuhannya. Mungkin sekarang belum nyampe kali ya firman Tuhan itu untuk masalah yang dihadapi, tapi pasti akan ada pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong umat. Sekian aja, terima kasih sampai karena sama-sama Ibu Yeti. Terima kasih juga atas firman Tuhannya ya. Oh iya, Ibu Ena, saya teringat ya, beberapa hari lalu ada seorang bapak WA ke saya, dia merasa diberkati luar biasa dengan kesaksian Miracle TV, namanya Pak Sujatna, dan dia katakan kepada saya jika ada dari para murtadin yang ingin bekerja di perusahaan, hubungi dia, nanti dia bisa pekerjakan ya. WA-nya saya sudah kirim ke Ibu Ena ya. Nanti Ibu Ena kebetulan juga di Jakarta, tapi di Jakarta Barat. Nanti Ibu Ena bisa komunikasi dengan beliau. Siapa tahu, ya, siapa tahu Ibu bisa mendapatkan pekerjaan, dan kita semua bersuka cita, bersenang tentunya jika kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi pesaksi-pesaksi kita. Tapi jangan lupa dengan Ibu Ria juga ya, supaya lebih banyak kesempatan yang ada buat Ibu Ena. Baik, kita bergeser ke teman-teman yang lain yang di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Tadi Ibu Ria, Ibu Yeti sudah. Mungkin Pak Gernison, sesudah itu kita geser ke Pak Lalu. Pak Gernison, silakan Pak, hidupkan mic dan kameranya. Iya, shalom Pak. Shalom, ya. Silakan Pak. Ya, baru datang dari rumah sakit ini ambil obat. Oh, tiba-tiba sakit Pak? Enggak juga sakit, cuma kena flu. Oh, kita doakan Pak cepat sembuh Pak ya. Ya, begitu lihat WA berubah jam tayang ini. Iya, hanya hari ini Pak ya. Nanti kembali normal lagi besok hari karena kebetulan nanti malam ada kegiatan. Silakan Pak. Oh ya. Salam narasumber, salam Ibu. Shalom Pak. Ya Ibu Guru. Saya perkatakan saja ya Ibu Guru ya. Nggak lama lagi Guru, akan mengajar.
Yesus, guru itu hanya Yesus. Iya, Ibu gurunya manusia, Ibu gurunya murid-murid Ibu nantinya. Ya, Ya, Ibu, eh, Ya, Pak. saya bertanya beberapa hal saja nanti disambung oleh Bapak Pendeta lalu. Ibunda sekarang bagaimana keadaannya Bu? Sehat-sehat Bu? Sehat, puji Tuhan, sehat. Luar biasa. Sering berkomunikasi ya Bu ya sekarang? Iya, Hmm, apakah tidak ada marah-marah lagi Bunda yang enggak kali ya? untuk Bunda di kampung. Iya, iya. Kebetulan sudah meninggal baru kemarin. Oh, Ya, saya sempat pulang, saya ikut mereka. iya, iya, iya. Heeh. Iya, turut berduka ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ibu betul yang Bapak Franky katakan, Ibu itu manusia yang tegar sekali ya, tetapi begitu kuat pernyataan Tuhan itu kepada Ibu di masa-masa proses itu, terutama di masa masa Ibu berada di terminal itu selama beberapa jam, lebih dari 10 jam. Ibu, mungkin teman-teman yang lain di Zoom atau di link mana-mana ingin bertanya, bagaimana sih Ibu itu bisa dapat mendengarkan suara Tuhan itu? Apakah lewat Ibu membaca firman Tuhan, kemudian Tuhan berbicara melewati telinga, melewati hati, melewati apa? Mungkin teman-teman ingin mendengarkannya, Bu. Bagaimana sebenarnya Tuhan itu berbicara? Terima kasih. Silakan, Bu. Ya, Tuhan berbicara itu lewat hati. Saya di hati. Soalnya waktu saya tanya, Tuhan kok mereka tega sekali. Saya ngomongnya memang saya ungkapkan bisik-bisik. Tuhan, mereka tega sekali membuang saya pada saat saya sedang seperti ini, jalan aja nggak bisa. Tapi Tuhan bilang, aku bukan membawa damai, tetapi membawa pedang yang akan memisahkan anak laki-laki, anak perempuan, ibu dengan bapak, dan musuhmu adalah sisi rumahmu. Itu sebenarnya firman yang saya baca beberapa jauh sebelum saya kecelakaan. Iya, iya, iya. Saya pun pernah mengalami itu, Bu. Berarti Tuhan kita Tuhan yang hidup, Ibu ya. Dan Ya, Ibu betul, sudah betul. nyatakan. Iya, iya. Makanya Saya pernah mengalami. Yesus itu firman yang telah menjadi daging, dan Benar. firman itu ya Yesus gitu. Saya Iya. alami itu. Oke. Ibu sekarang selain mengajar ada pelayanan di gereja, Bu ya? Saya belum Iya, iya, ada iya. pelayanan. Ya, Ibu terima kasih ya kesaksiannya. Nanti ini ada Bapak Pendeta lalu. Terima kasih, Ibu. Ya, Terima kasih, sama-sama, Bung Pak. Franky. iya, sama-sama. Terima kasih ya Pak Genesen, puji Tuhan dan lekas sembuh. Baik, kita kasih kesempatan dulu satu tamu yang saya lihat di sini ada yang baru juga bergabung ya. Mungkin sebelum saya berikan ke hamba Tuhan Pak Lalu, ada saya baca di sini siapa ya, Miracle sama Ade ini. Saya nggak tahu ini Bapak Ibu, tetapi jika ingin berbagi, hidupkan mic dan kameranya. Silakan. Ada juga Ibu Rusminiati ya. Silakan jika ingin berbagi supaya kita hemat waktu. Siapa yang mau berbagi, Ibu Ade atau yang pakai nama Miracle ini atau Rusniawati atau Pak Abri atau Pak Abri. Baik, Pak Abri. Shalom, selamat siang Pak. Om. Selamat siang. Iya. Shalom Pak. Iya, selamat siang. Mudah-mudahan signalnya bagus Pak ya. Silakan Pak. Nanti sesudah Pak Abri ada yang pakai nama Pak Miracle, baru kita ke Pak Lalu. Ya, silakan langsung Pak. Selamat siang Ibu Ena. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Abri. Ya, saya sangat terharu apa yang Ibu lontarkan, perkataan-perkataan dari kuasa Tuhan yang Tuhan pakai untuk Ibu Ena dengan berbagai pergumulan yang hadapi. Itu semua Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan anak-anaknya. Betul. Karena dalam Matius 7 ayat 7 di situ, kita meminta, kita akan mendapatkannya. Kita akan mencari, kita akan... Halo Pak Bri. Pak Bri. Pak Bri. Ya, mic-nya Pak. Mic-nya Pak dihidupkan Pak. Mic Pak Bri. Pak Bri, mic-nya dihidupkan. Tes. Mic-nya Pak. Mic Pak Bri. Ya, dihidupkan Pak. Ya, silakan. Sudah, Pak. Silakan Pak. Jadi, saya ulangi lagi. Tuhan itu tidak membiarkan kita dan meninggalkan umat-Nya. Kalau dalam Matius 7 itu, ayat 7 itu berkata, jika kita minta kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberikan. Kita mencari, kita akan mendapatkannya. Kalau kita mengetuk dengan apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan itu akan mempersiapkan yang
waktu yang terindah yang Tuhan siapkan bagi siapapun yang memohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kita rasakan dalam kehidupan kita mengenai Ibu Ena, dengan kata yang bisa terungkap dalam mulut Ibu, dengan hati yang dipakai melalui Roh Kudus, itu Tuhan pakai melalui bicara dari Ibu Ena dengan kata-kata itu dari kuasa Roh Kudus. Jadi kita merasakan sukacita lah, ya. Itu seperti saya alami lah itu ya, hal-hal itu ya. Ya, Pak. Oleh karena Amin. itu kita menguatkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan bahwa kita benar-benar peganglah janji Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Dialah yang memberikan kehidupan kita di dalam dunia ini. Kalau kita cari Tuhan, maka kami akan hidup. Ya, dalam Amos 5 ayat 6. Kalau terus mencari Tuhan, pasti kita akan hidup. Walaupun kita sudah tergeletak, Iya. yang kita alami dalam hidup kita, pasti Tuhan tetap akan memberikan pertolongan di dalam segala kehidupan kita di dunia ini. Amin. Jadi tetap semangat Ibu Ena dalam suatu apa yang Tuhan sudah berikan, tetap bernyala-nyala terus untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Pak Bri, terima kasih ya. Baik, kita ke yang pakai nama Miracle. Silakan Pak, hidupkan mic dan kameranya. Dan terakhir dari hamba Tuhan Pak Lalu. Silakan Pak, hidupkan mic-nya Pak. Iya, mic-nya belum dihidupkan Pak. Mic Bapak ya, dihidupkan. Udah. Ah, sudah Pak. Silakan Pak. Ya, selamat siang Pak Franky. Selamat siang Pak. Salam sehat. Ya, salam sehat Pak ya. Mbak Ena, selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke. Terima kasih. Cerita panjang dari Mbak Ena tadi, bagaimana menemukan siapa itu Tuhan, dan lulusnya Mbak Ena tadi itu ujian yang terakhir itu pada saat Ibu berbicara dengan Ena di kamar ya, waktu masih di kampung dengan almarhum. Itu ujian terakhir. Aduh. Itu iya, ujian betul. paling terakhir. Berat. Ya, Berat. lolosnya tidak itu dari situ. Apa betul-betul memang dari keinginan sendiri, dari hati Ena, Mbak Ena untuk mengikuti Yesus atau tidak? Karena Ya. itu kunci yang untuk kelolosan itu di situ. Dan ternyata ijazah untuk surga udah diterima. Gitu. Betul. Jadi cerita tadi bahwa untuk menyentil kami yang lain, kita yang lain, bahwa kita baru menderita sedikit, udah ngeluhnya udah kayak apa. Tapi dengan pengalaman Mbak Ena ini sudah suatu pelajaran buat kami. Jadi ikut Tuhan itu memang tidak gampang. Iya. Tidak gampang, tapi tidak mungkin lah nggak dikasih solusi, itu tidak ada. Pasti ada solusinya. Jadi pelajaran berharga sekali dari Mbak Ena. Itu aja sih Pak Franky. Jadi banyak Sama-sama. pelajaran yang diberi oleh Tuhan itu dengan caranya masing-masing gitu loh, setiap Iya. orang. Nama siapa Ya, Pak? buktinya Sorry. Dengan Pak Emil. Pak Emil, oke. Ya. Baik. Ini sebenarnya dari semalam saya mau itu karena Pak Jaka itu kan tetangga saya di sini Pak Franky. Oh, tetangga ya. Iya, puji Tuhan, luar biasa. Baik. Jadi gitu aja sih. Baik, terima kasih Pak Emil ya. Tuhan Oke, Yesus memberkati. iya. Sukses selalu Sama-sama. Pak ya. Baik, Salam sehat. salam sehat. Kita kasih kesempatan ke hamba Tuhan Pak Lalu Pausen. Bisa hidupkan mic dan kameranya Pak. Wah, Shalom. luar biasa. Luar biasa. Shalom. Wah, dahsyat Selamat sekali. siang. Ya, saya mohon maaf, saya masih di tempat praktik Pak Franky. Oke, tidak Tapi apa-apa. tadi saya melihat di WhatsApp, wah, ini ada kesaksian yang dahsyat nih. Kalau Pak Dahsyat. Franky sudah bilang tulis dahsyat di situ, I believe in Jesus Christ. Haleluya. Amin. Ya, ini kita punya saudari ini luar biasa Pak Franky. Ya, ini betul-betul surrender to the King. Ya, beliau betul-betul Setuju. berserah sama Tuhan. Ya, dan saya percaya kalau kita berserah sama Tuhan, itu kita pasti akan menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sekalipun mungkin banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi seperti yang disampaikan sama hambanya tadi itu betul bahwa ya beliau sampaikan di dalam 1 Korintus tadi itu ya, bahwa Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita mengalami pencobaan melebihi kekuatan kita. Ya, itu Amin. yang saya sepakat sekali. Dan apa yang dialami itu saya juga pernah ngalamin Pak Franky. Ya, bagaimana orang tua saya minta saya kompromi ya supaya saya mengakui kembali ke Islam. Dan Betul. ya saya bersyukur di situ saya dimantapkan hati saya untuk apa namanya itu untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Ya, saya diingatkan di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11 itu Pak Franky. Ini yang saya percaya Mbak Ena, saya panggil Mbak atau apa ya? Saya panggil Mbak aja ya, Mbak Ena ya. Iya, saya panggil Mbak Ena lah. Ya, di situ dikatakan di 2 Petrus 1 ayat Pak Franky. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Oke, iya. Nah, ayat yang ke-10 11 ya. Nah, coba minta tolong saudariku bisa dibaca ya. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Ya, saya percaya ini yang Anda alami, saudariku ya. Sekalipun orang tua minta tolong untuk kompromi, tapi Anda tetap memantapkan hati Anda di situ. Ya, kenapa? Karena Anda mengerti bahwa jaminan keselamatan itu hanya satu. Agama tidak menyelamatkan kita masuk surga. Karena saya percaya bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar agama. Mohon maaf. Ya, banyak orang bilang, oh Kristen itu bukan agama. Bukan sebenarnya. Tetapi kekristenan itu bukan hanya sekedar. Ya, bukan hanya sekedar agama. Ya, ada orang bilang, oh itu agama. Betul, memang agama. Tapi bukan hanya sekedar agama. Jauh lebih tinggi daripada agama. Ya, kekristenan itu kehidupan. Dan saya percaya meskipun orang tua, mohon maaf Ibu, sudah dipanggil Tuhan, ya, tapi saya percaya apa yang sudah Anda tabur, apa yang sudah Anda bagikan lewat kehidupan, lewat perkataan itu pasti berbuah. Ya, di dalam hati nuraninya pasti dia akan percaya bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu hanya Yesus Kristus. Ya, saya mungkin akan jemu-jemu berkata bahwa hanya satu pribadi ini yang berani berkata, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya, kita bukan sombong. Haleluya. Karena itu memang Alkitab yang berkata, firman Tuhan berkata, bukan kami, karena kami Kristen kami bangga, enggak. Tapi karena hanya dia satu pribadi yang berani berkata. Saya udah banyak membaca kitab Al-Qur'an, yaitu dari awal saya baca. Ya, sejak umur 5-6 tahun itu saya sudah bisa baca Al-Qur'an, udah banyak ayat yang saya hafal, ya. Dan saya juga pernah belajar tentang Weda. Ya, saya juga pernah belajar tentang tentang Tripitaka. Ya, ajaran agama Buddha. Tidak ada di situ mengajarkan bahwa semua tokoh-tokoh ini berani berkata, akulah jalan, kebenaran tidak ada. Ya, mereka berkata semoga. Tetapi Kristus berani berkata begini, dia pasti barang siapa yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah dipermalukan. Barang siapa yang percaya kepada Kristus pasti diselamatkan. Amin. Itu jaminan yang luar biasa buat setiap kita. Ya, kita bukan sombong, tapi ini kebenaran yang hakiki, yang mutlak, yang harus kita bagikan kepada orang lain. Ya, karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, amin. Ayo kita belajar untuk surrender to the King. Ya, saya mohon maaf saya pakai bahasa Inggris sedikit Pak Franky. Ya, tadi saya mendengar beliau mengajar bahasa Inggris ya. Iya. Tadi sudah mau ngomong I'm sorry because I cannot speak English gitu loh. Tapi karena sombong sedikit. Baru tahu ya, karena saya percaya bahwa surrender itu artinya menyerah sepenuhnya atau setuju meninggalkan kebiasaannya demi hidup berkenan kepada Dia, ya, kepada yang lain. Dalam arti sederhana, kata surrender itu memiliki arti sikap menyerah sepenuhnya dari seseorang kepada otoritas di atasnya agar hidupnya berkenan kepada otoritas tersebut. Nah, saya percaya ketika kita surrender, ya, berserah sama Tuhan, wow, kita akan dibuat terpesona sama Tuhan. Ya, makanya ayo kita sebagai orang-orang percaya kita belajar dari saudari kita, ya, Mbak Ena ini, ayo betul-betul berserah total sama Tuhan. Karena saya percaya bahwa di dalam Mazmur 37 di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah, maka aku akan bertindak. Aku akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang, firman Tuhan katakan. Ya, saya bersyukur bahkan di dalam Roma 12 ayat yang pertama di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini ya kita belajar ya untuk ya, bagaimana kita berserah total sama Tuhan. Ya, surrender to the King itu penting. Ya, berserah total sama Tuhan itu penting. Karena ketika kita berserah total sama Tuhan, Dia akan pimpin kita, Dia akan tuntun kita untuk kita menikmati janji-janjinya tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita belajar dari pribadi yang luar biasa ya, pribadi Daud. Bagaimana Raja Daud berserah total sama Tuhan. Wow, makanya Raja Daud berkata di dalam Mazmur 23 ya. Coba minta tolong Pak Franky. Mazmur 23. Di sana dengan penuh keberanian, penuh roh kudus ya. Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Oh, keren. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah ini kalau saya belajar dari Mazmur 23 ini Pak Franky, kalau kita sebagai anak Tuhan dalam keadaan baik itu ya memanggil Tuhan itu kayak jauh gitu loh. Iya, tanpa ada pengenalan ya.
Tapi coba kalau kita dalam pergumulan, kita dibuat semakin kenal Tuhan. Nah, di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengejar aku, dalam terjemahan lain, seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, saya percaya ketika kita dalam pergumulan, kita dibuat menjadi pribadi yang semakin mengenal siapa yang kita sembah. Ya, kalau tadi waktu Raja Daud diberkati, iya kayak jauh sekali. Tapi ketika dia dalam lembah kekelaman, dia di situ dia mengenal siapa pribadi Tuhan yang luar biasa. Dia sampai Engkau menjadi luar biasa. Ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Oh, ayo kenali Tuhan bukan dari kata orang, saya sering katakan. Ayo kita belajar untuk mengenal Tuhan karena kita mengalami sendiri. Ya, seperti yang saudari kita ini, bagaimana imannya tidak kuat, bagaimana dia tidak berusaha konsisten membaca merenungkan firman Tuhan karena diizinkan mengalami pergumulan. Ya, saya juga mengalami itu, Pak Franky. Ketika saya mengalami pergumulan, di situ saya semakin dekat sama Tuhan. Makanya siapa yang sempat sampaikan waktu itu ya? Ya, kita bersyukur kalau kita diizinkan mengalami sakit, kita bersyukur kalau kita diizinkan mengalami pergumulan, mengalami kesesakan, mengalami tantangan, mengalami penganiayaan mungkin seperti yang saya pernah alami. Di situ saya berserah total sama Tuhan. Makanya saya baca dalam Roma 12 hari itu, kenapa Tuhan minta tubuh kita? Dia tidak minta harta kita. Ya, karena saya belajar bahwa tubuh kita ini harta yang paling berharga yang kita punya dalam kehidupan setiap kita. Makanya dia tidak minta yang lain. Dia tidak minta harta kita, dia tidak minta kekayaan kita, dia tidak minta jabatan kita, tapi dia minta tubuh kita. Karena tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Karena ini yang paling berharga yang kita punya dalam kehidupan setiap kita. Karena firman Tuhan berkata, dalam tubuh kita ini Roh Kudus berdiam. Ya, kalau Roh Kudus tinggal dalam kehidupan setiap kita, apa yang kita perlu takutkan? Tidak ada. Ya, karena dia sudah memberikan kemenangan dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, ayo kita bersyukur, ya. Karena coba minta tolong Pak Franky ayat terakhir. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 58 Pak Franky. Baik. Saya minta tolong, mungkin Mbak Ena bisa baca ya. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dan 58. Ya, minta tolong saudariku. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dahsyat. Kita akan pernah mengalami jerih payah yang sia-sia kalau kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ya, kita menang menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita ini, kita menang menghadapi tantangan, kesesakan dalam kehidupan kita bukan karena keluarga kita, ya, tapi semata-mata karena kasih karunia, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Nah, makanya ini yang Rasul Paulus nasihatkan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ini penting buat setiap kita. Ayo berdiri teguh, jangan goyah. Artinya ya kita harus berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, berani percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita tidak boleh menyerah dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Bahkan kata Immanuel itu bukan hanya sekedar menyertai sebenarnya. Ya, ada tiga arti daripada Immanuel. Yang pertama menyertai, yang kedua dia tinggal dalam hidup kita. Makanya kalau sering saya ucapkan kepada Pak Franky, Christ in you, Christ in me, Christ in us. Yeah. Nah, yang ketiga, Allah bekerja melalui kehidupan setiap kita. Nah, ini yang perlu kita renungkan bahwa di dalam Yosua pasal yang pertama ayat ke-9, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow, makanya saya bersyukur seperti yang disampaikan sama saudari kita itu, saya bersyukur mengenal pribadi Kristus yang dia bukan hanya sekedar oh ayo jalan, ya ayo jalan nanti aku lihat, enggak, tapi dia sertai kita, dia bersama-sama dengan kita, karena dia bekerja dalam kehidupan setiap kita. Makanya kalau saudara dan saya tidak bangga, ya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak bangga sudah menerima ya akses kerajaan surga yaitu Kristus Yesus itu. Wow, Bang Haji berkata terlalu. Serius, ayo bangga. Orang yang bangga sama pribadi Kristus, dia pasti akan menceritakan itu kepada orang lain. Serius. Saya baru habis doakan satu orang Hindu, ya. Karena tabrakan terus hatinya retak di dalam, hatinya kayak tergores gitu loh, kena bagian dalam. Saya bilang sama istrinya, saya percaya kalau ibu percaya sama Tuhan Yesus, Bapak sembuh. Saya bilang, Bapak pasti mengalami pemulihan. Baru beberapa menit saya karena iman daripada istrinya, itu iman istrinya loh Bapak Ibu, belum imannya orang itu, karena dia memang tidak sadar. Tapi setelah saya habis doakan, di situ kuasa Tuhan bekerja, sampai dia berani berkata, Pak Lalu, terima kasih banyak, suami saya sudah sadar, itulah saya bilang, Tuhan kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Kalau kita berharap percaya kepada Tuhan,
tidak akan pernah dikecewakan kita. Karena dia Bapa yang baik, Bapa yang mengerti, Bapa yang peduli akan kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, ayo jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ya tentang masa depanmu aja, jangan pernah khawatir saudariku ya. Karena rancangan Tuhan itu selalu rancangan yang terbaik buat setiap kita anak-anaknya. Yang paling penting, ayo berdiri teguh, jangan goyah. Yang kedua, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58 itu, ya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang sedang kamu lakukan hari ini itu diperhitungkan sama Tuhan. Ketika kamu mempermuliakan Tuhan, saya mau kasih jaminan, Dia Bapa yang baik pasti mempermuliakan kehidupan setiap kita. Ya, dan saya percaya ketika kita melakukan dua hal ini, yang pertama tadi itu, ya, yang tiga hal lah saya bilang ya, mengucap syukur, terus yang kedua tetap berdiri teguh, tidak goyah, yang ketiga giat dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Maju terus saudariku, ya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, ya. Saya percaya sekalipun banyak tantangan, banyak persoalan yang kau hadapi, ya, engkau pasti akan kuat. Dan kamu akan berani berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ayo lakukan bagianmu karena Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Ya, maju terus. Salam dari Lombok, saudariku. Ya, Pak Franky. Iya, sama-sama ya. Maaf, masih di kantor soalnya. Iya. Terima kasih. Kalau jadi tugas Satgas Covid itu harus tetap sukacita, Pak Franky. Ya, kalau kita jadi Satgas Covid terus seperti pepaya yang setengah matang itu, aduh, orang lihat kita sudah takut. Tapi kalau kita sukacita, wow, orang lihat kita, mereka sudah segar, mereka sudah sehat, mereka sudah kuat. Kenapa? Karena mereka bisa melihat Kristus terpancar melalui kehidupan setiap kita. Amin. Setuju. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Pak. Wah, benar-benar kita dikuatkan, diberkati pada siang hari ini. Maju terus, saudaraku. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, ya. Amin. Itu tadi ada, kalau mau ke Lombok bisa, kalau mau ke Lombok nanti bisa bergabung bersama dan kami bisa melayani di sini. Ya. Haleluya. Ayo, itu tadi di Jakarta sudah mau dikasih pekerjaan itu. Tapi kalau mau ke Lombok, saya siap untuk membantumu ya. Ya, supaya kamu bisa bertumbuh di sini. Ya. Ya, terima kasih. Mantap. Undangan sudah dikasih ya. Semangat. Ya, gaspol. Baik, gaspol. Terima kasih Pak Lalu, dahsyat, luar biasa. Iya, benar ya. Saya juga tadi sempat kagum dengan statement dari Ibu Ena tadi mengatakan bahwa apa yang kita terima di dunia ini hanya bonus. Pekerjaan karir kan hanya bonus. Tetapi intinya yang paling penting adalah eternal life. Hidup kekal, jaminan kerajaan sorga. Wow, luar biasa ya komitmen yang Ibu pegang. Dan saya juga belajar, terakhir saya mau tambahkan bahwa kalau firman itu hidup di dalam tubuh kita setelah kita membaca Alkitab dan firman Tuhan, itu benar-benar menjadi pembela kita di saat kita mengalami pergumulan. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kita, ya. Baik, Ibu Ena, sebelum kita tutup sesi kesaksian pada siang hari ini, saya akan tutup dengan doa, tapi saya akan kasih kesempatan kepada Ibu untuk kesimpulan singkat sebagai closing statement. Barangkali ada yang mengalami pergumulan sama seperti Ibu. Mungkin Ibu ada sedikit kata-kata untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Silakan Ibu. Yesus, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tetaplah apapun kondisinya, berpeganglah kepada Yesus. Lebih baik kita di dalam Yesus sekalipun itu berat, tetapi daripada di luar Yesus. Sebab di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Yesus kita bisa lakukan banyak perkara. Dan dalam segala hal kita bisa lakukan di dalam Yesus. Iya. Itu aja Pak. Luar biasa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian Ibu ini sungguh sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tapi itu mungkin bagi Tuhan, yang mana semua keluarganya adalah Islam, bahkan di lingkungannya sendiri itu mayoritas Islam, tapi itulah kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Dia mau menyelamatkan ibu ini, sehingga hidup ibu ini berkenan di hadapan Tuhan. Dia sudah diselamatkan. Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.